Suatu saat di abad ke-21, gerbang tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Gerbang itu terhubung ke labirin yang dikenal sebagai katakombe, dan di sana, monster yang dikenal sebagai musuh merajalela. Jika katakombe dibiarkan terlalu lama, para musuh akan mulai merambah ke dunia kita. Umat manusia ditindas, tak berdaya untuk melakukan apapun. Namun, ditemukan bahwa jika individu berbakat tertentu tinggal di katakombe untuk jangka waktu tertentu, mereka akan membangkitkan kemampuan yang disebut skill. Umat manusia menggunakan skill ini untuk menyerang balik para musuh. Para pemegang skill yang menjelajahi dan menaklukkan katakombe disebut dungeon diver. Saat di dalam kelas, seorang profesor membahas bagaimana player dan dungeon diver telah menjadi profesi yang paling dihormati di dunia. Seorang siswa menghela napas, namanya Soda Suzaki. MC kita, kedua orang tuanya adalah dungeon diver, tetapi ayahnya meninggal dalam pertempuran. Sementara untuk ibunya, Soda masih bermimpi untuk menjadi seorang player, seorang dungeon diver yang hebat, sama seperti mereka. Lamunannya terganggu saat makhluk seperti bayangan muncul di luar jendela dan menyeringai seolah-olah akan melahapnya. Hal ini sangat mengejutkan Soda, membuatnya berteriak. Guru dan teman-teman sekelasnya hanya menatapnya sementara beberapa berbisik di belakangnya seolah ini bukan pertama kalinya terjadi. Dia terjatuh dari kursinya karena ketakutan. Yah, tampaknya tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa melihat sosok bayangan itu. Dan ini mulai terjadi belum lama ini. Dia mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu disebut penglihatan roh, kekuatan untuk melihat roh. Saat ayah Soda masih hidup, mereka mencoba membangkitkan skillnya di katakombe, tapi dia tidak berhasil karena terlalu takut untuk fokus. MC kita menahannya selama beberapa jam, tetapi masih belum bangkit. Dia masih belum bisa menjadi seperti ayahnya yang dikenal sebagai master api terkuat. Lalu salah satu teman sekelasnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Pria itu membantu Soda berdiri. MC kita tidak mengharapkan bantuan apapun dari orang ini. Pria itu adalah Takuto Saiga, teman masa kecilnya dan seorang player, dungeon diver yang telah membangkitkan skill. Takuto memapahnya dan berbisik sepulang sekolah di tempat biasa. Pernyataan itu membuat Soda berkeringat. Siswa lain mulai mengagumi Takuto dengan mengatakan dia berhati besar, tetapi MC kita tampaknya tidak setuju. Soda pergi dan tiba di tempat biasa hanya untuk disambut dengan sebuah pukulan. Kau terlambat, Tuan Paranormal Gadungan. Ternyata Takuto hanyalah seorang perundung baginya. Dia menatap rendah Soda yang sudah terbaring di tanah. Takuto mencengkeram kerah baju Soda dan meminta uang yang dengan enggan diberikan oleh Soda. Hanya segini, seolah-olah Takuto masih belum puas dengan jumlahnya. Soda menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberi lebih karena dia membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan ibunya. Takuto kemudian menendangnya dan menyuruhnya berhenti membuang-buang uang untuk ibunya yang sudah jatuh koma di dalam katakombe. Dia bahkan mengejek ayahnya dengan mengatakan ayahnya sudah gila dan mati seperti sampah. Si perundung melanjutkan, mengatakan kedua orang tua Soda tidak berguna. Takuto kemudian mengklaim bahwa Soda hanya berpura-pura memiliki penglihatan roh untuk menutupi ketidakmampuannya. Ini membuat Soda menangis. Si brengsek itu bahkan mempertanyakan mengapa keluarganya pernah dilahirkan. Takuto kemudian tersinggung oleh tatapan Soda. MC kita berdiri, amarah membara di matanya. Takuto menyuruh Soda untuk tahu diri, menyebutnya sampah yang tidak kompeten. Dia mulai menghajarnya lagi. Soda kemudian menyadari sesuatu. Memang benar ayahnya berubah setelah ibunya pingsan. Memang benar dia membenamkan dirinya di katakombe seolah-olah kesurupan dan dia meninggal sebelum mereka sempat berbicara. Dalam benak Soda pasti ada alasannya. MC kita terbaring tak berdaya di tanah. Takuto mencengkeram ke meja Soda dan mengatakan akan melatihnya menggantikan orang tuanya yang tidak berguna. Sebuah gerbang hijau tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. Soda tertegun. Itu adalah gerbang sungguhan. Takuto berkata dia menemukannya kemarin dan disinilah pelatihan akan dimulai. Salah satu antek Takuto bertanya apakah ini berbahaya, tetapi Takuto hanya mengatakan kepadanya bahwa jika dia punya keluhan, lebih baik dia tidak ikut. Takuto terlalu percaya diri dengan gerbang hijau ini, menyebutnya sepele karena mereka sudah pernah menyelesaikan gerbang ungu sebelumnya. Momen ini membuat Soda ketakutan. Dia mengepalkan tinjunya. Takuto tiba-tiba mengarahkan busurnya ke sisi Soda sebagai ancaman. Anak panah itu menyerempet pipinya. Dia menyuruhnya berhenti merengek atau panah berikutnya akan diarahkan pada ibunya. MC kita mengertakkan gigi karena marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menuruti. Mereka semua kemudian masuk ke dalam gerbang hijau dan ke dalam katakombe. Seperti biasa, hanya Soda yang bisa melihat roh-roh itu dan ini membuatnya sangat ketakutan. Sebuah bola api tiba-tiba muncul dan terbang lurus ke arah Soda. Dia membeku, tidak tahu harus berbuat apa.
MC kita hanya bisa mempersiapkan diri untuk benturan itu. Takuto menendang bola api itu dan menyuruh Soda berhenti jadi pengecut, lalu mengejeknya sebagai putra dari Master Api terkuat. Dia bilang dia muak dengan alasan Soda dan mengklaim tidak ada artinya dia hidup. Dia bersungguh-sungguh. Hanya kata-kata kasar yang keluar dari mulut Takuto memberitahu Soda betapa brengseknya ayahnya. Dia berkata bahwa bahkan ketika istrinya pingsan, ayah Soda terus menaklukkan katakombe dan mati sia-sia. Dia terus berbicara tentang betapa buruknya ayahnya dan bagaimana dia lebih menghargai status daripada keluarganya. Takuto kemudian menyarankan jika Soda mati di katakombe, mungkin dia akhirnya bisa bertemu ayahnya. Mati saja di sini, kata si bodoh itu. Kata-kata menyakitkan ini membuat Soda menangis, berpikir bahwa semua orang meremehkannya, bahkan para hantu pun mengejeknya. Tapi apakah mereka benar-benar mengejeknya? Soda terkejut. Dia melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah benar api itu yang berbicara. Lalu api itu berkata, "Tajamkan matamu dan dengarkan." Soda menatap dengan takjub. Dia menyadari bahwa dia benar-benar mendengarnya berbicara kepadanya. Si brengsek bertanya apa yang dia lihat, lalu membeku. Darah menyembur dari mulutnya. Takuto telah ditusuk dari belakang. Antek-anteknya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bos mereka terbungkus dan terangkat ke udara. Itu adalah laba-laba raksasa. Salah satu anteknya bertanya apakah itu Ratu Laba-Laba, bos area dari Gerbang Merah dengan tingkat kesulitan tertinggi. Ia membawa mangsa yang paling lezat kembali ke sarangnya dan bertelur di dalamnya sambil memakannya. Sungguh cara mati yang paling buruk dan sisa mangsa menjadi milik anak-anaknya. Antek-antek Takuto lari secepat yang mereka bisa, meninggalkan Soda dan roh bola api di belakang. Soda sekarang dikepung oleh monster. Salah satu anak laba-laba berdiri di depannya, menatap seolah-olah dia adalah camilan yang lezat. Apakah ini akhir bagiku? MC kita bertanya-tanya, tapi dia tidak mau mati. Roh bola api itu berbicara lagi, menyuruhnya untuk tidak menyerah dan menajamkan inderanya serta merasakannya. Dengan keadaanmu yang sekarang, kau seharusnya mengerti. Soda masih bingung, tapi dia berpegang pada keyakinan itu. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul, diikuti oleh pesan yang menyatakan bahwa durasi tinggal telah melebihi ambang batas. Selamat. Dikatakan bahwa sebuah skill telah bangkit karena berkat dari katakombe. Skill yang bangkit adalah anomali warisan dari jiwa-jiwa yang mengembara. Benar-benar mengembara. Tapi apa itu? Soda bertanya-tanya. Bola api itu menjadi sangat besar. MC kita tercengang. Lalu bola api itu mengambil wujud ayahnya, mengulurkan tangan kepadanya. Soda meraih tangan ayahnya saat para laba-laba mengaum. Mereka dikelilingi oleh monster. Akhirnya, tangan mereka bertemu. Kemudian sebuah ledakan meletus, melenyapkan laba-laba yang tersisa. Soda merasa diperbarui dan kuat saat api bergejolak di dalam dirinya. Skill yang bangkit, anomali warisan, memungkinkannya mewarisi skill dari jiwa-jiwa yang mengembara. Skill api sekarang ada di tangan Soda, skill yang sama dengan milik ayahnya. Dia tidak percaya bahwa dia sekarang memiliki sebuah skill. Bukan hanya itu, dia telah menjadi seorang dungeon diver. Dia menjadi begitu emosional, bahkan roh bola api menyadarinya. Ini benar-benar bukan waktunya, sarannya, karena para monster sudah datang. Sekawanan penuh menyerbu ke arah Soda. Dia masih tidak tahu harus berbuat apa meskipun dia sudah mendapatkan skill. Roh bola api itu memarahinya untuk menjaga inderanya tetap tajam dan cukup berkonsentrasi untuk melihatnya. Soda fokus, matanya mulai terbakar dengan api. Dia menatap laba-laba itu dan melihat bahwa ia akan meludahkan sesuatu. Dia berhasil menghindarinya. Bola api itu menjelaskan bahwa Soda telah melihat lonjakan jiwanya. Rupanya, sumber kekuatan yang digunakan oleh semua pemain, musuh, dan diver berasal dari jiwa. Saat dia melihat laba-laba itu memusatkan kekuatannya di mulutnya, harus dianggap sebagai hasil dari skill anomali. Laba-laba lain mendekati Soda. Ia menyerang lurus ke arahnya. Dia bertanya-tanya berapa lama monster itu akan bertahan. Ia mengumpulkan energi di mulutnya, tapi Soda menendangnya bahkan sebelum ia bisa menyembur. Dia terkejut bahwa dia menghindari serangannya. Dia kemudian melompat dan meninju monster itu. Soda tercengang. Dia bisa bertarung sekarang. Bola api itu menjelaskan karena dia menampung jiwa ayahnya di dalam tubuhnya, skill dan teknik bertarung mereka dibagikan. Soda merasa seolah-olah ayahnya ada tepat di belakangnya, membimbingnya dengan kekuatan luar biasa yang baru diperoleh ini. Itu membuat matanya perih karena air mata. Perasaan itu memberinya kepercayaan diri untuk bertarung. Dengan kekuatan ini, dia meninju satu monster. Yang lain ada tepat di belakangnya, mengumpulkan energi di mulutnya, tapi dia menghindari serangannya tepat pada waktunya. Begitu pula matanya yang terus terbakar dengan api.
Dia fokus dan mempelajari monster itu. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. MC kita bertanya pada si api apakah dia baru saja melihat titik lemah laba-laba itu. Soda melompat dan menyerang laba-laba itu di titik lemahnya. MC kita mengamati dengan seksama. Laba-laba itu telah menerima pukulan fatal. Soda telah meninggalkan api di area yang disentuhnya. Tanpa diduga, laba-laba lain memposisikan dirinya tepat di depannya. Ia mengambil langkah lalu berbalik ke arah lain. Bajingan itu lari menyelamatkan diri, tapi Soda tidak membiarkannya. Dia mengumpulkan energi di lengannya dan memerintahkan skill penjara api. Si pelari menerima pukulan fatal. Akhirnya selesai. Dia menghela napas. Agak melelahkan, tapi tidak buruk sama sekali untuk pemula, komentar si api. Bola api itu kemudian menyuruh Soda untuk berbicara dengan jiwa ayahnya dan mendengarkan penyesalannya yang tersisa. Hanya setelah menyelesaikan penyesalan itu, dia bisa sepenuhnya mewarisi skill tersebut. Itulah kemampuan dari skill anomali. Soda bingung mengapa bola api itu tahu begitu banyak. Ia hanya mengabaikan pertanyaannya, mengatakan Soda masih dalam keadaan setengah bangkit, memahami jiwa dengan cara yang tidak lengkap. Tapi sekarang setelah dia membangkitkan skillnya, dia akhirnya bisa berbicara dengan jiwa. Jiwa ayah Soda muncul di hadapannya. Dia tersenyum seolah-olah dia sangat bangga pada putranya. Ayahnya memulai percakapan, mengatakan sudah lama tidak bertemu. MC kita membeku. Dia hendak berbicara, tetapi ayahnya memotongnya dan meminta maaf terlebih dahulu. Soda tidak menahan diri. Dia menuntut untuk tahu mengapa ayahnya tidak tinggal bersama ibunya. Ayahnya berkata, dia pergi karena dia mencoba menyelamatkannya. Jawaban itu membuat Soda benar-benar terkejut. Dia pingsan karena racun ratu laba-laba. Untuk membuat penawar, dia membutuhkan taringnya. Itulah mengapa dia menyerbu ke setiap gerbang merah yang muncul, tak dapat disangkal itu sembrono. Tapi tepat ketika dia pikir dia sudah mendapatkannya, sebuah jebakan terpicu. MC kita tidak tahu harus merespons bagaimana. Ayahnya melanjutkan, dia mengakui bahwa dia telah menolak untuk mendengarkan siapapun, memaksakan dirinya masuk ke satu penyerbuan demi penyerbuan lainnya. Soda masih marah bahkan setelah mendengar penjelasan ayahnya. Dia marah karena ayahnya memilih menanggung semuanya sendirian, padahal mereka seharusnya keluarga. Soda mengakui dia mungkin tidak banyak membantu, tapi setidaknya ayahnya bisa berbicara dengannya. Ayahnya terdiam. Dengan tekad di matanya, Soda memberitahunya bahwa dialah yang akan menyelamatkan ibunya. Dia bersumpah akan melampaui pemain terhebat sekalipun ayahnya. Dia bersumpah tidak akan membiarkan orang lain mati, dan dia akan menjadi pemain diver terkuat. Ayahnya benar-benar bangga pada putranya yang sekarang berbicara seperti orang dewasa. Dia menarik Soda ke dalam pelukan, mengatakan betapa bangganya dia dan betapa dia mencintainya. Dia ingin mengatakan semuanya sekarang, tanpa ada penyesalan yang tersisa. Ayah Soda menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Segera setelah itu, ayahnya larut, berubah menjadi gelembung-gelembung yang melayang. Dia memberitahu Soda bahwa dia mengandalkannya dan untuk menjaga ibunya. Soda berterima kasih pada ayahnya dari lubuk hatinya. Lalu layar biru muncul, sama seperti saat Soda pertama kali mendapatkan skillnya. Percakapan itu menghapus penyesalan Keiichiro Suzaki yang tersisa. Skill sekarang sepenuhnya diwariskan. Radiant Blaze yang memungkinkan manipulasi api secara bebas. Dia sekarang ditinggal sendirian. Air mata kebahagiaan menetes dari mata Soda. Roh bola api menertawakannya, mengatakan itu adalah klaim yang sangat berani untuk melampaui ayahnya, tetapi ia harus mengakui bahwa ia salah karena selalu menganggap Soda sebagai pengecut. Soda mencoba berterima kasih pada roh api untuk segalanya, tapi roh itu mengabaikannya. Jelas tidak tertarik pada ucapan terima kasih formal, seolah-olah mereka bukan orang asing. Tanggapan itu membangkitkan rasa penasaran Soda, dan dia akhirnya bertanya, siapa sebenarnya bola api itu? Mungkinkah itu seseorang yang dia kenal? Roh api mencoba menjawab, tapi koneksinya tiba-tiba terasa tidak stabil. Dan Soda tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Ia mencoba lagi, tapi suaranya terus terputus-putus. Tidak ada yang terdengar jelas, seperti panggilan video yang macet di saat yang paling tidak tepat. Bahkan ketika bola api itu mencoba sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa mengatakannya. Rupanya, apapun yang coba dijelaskannya dianggap sebagai bug. Bola api itu hanya menyuruh Soda untuk memanggilnya apa saja yang dia mau untuk saat ini. Tapi tentu saja itu harus sesuatu yang keren sarannya. Soda berpikir mungkin dia bisa memanggilnya Tamao. Bola api itu tertegun. Ia membenci nama itu dan langsung mempertanyakan selera Soda. Soda mencoba membela diri, mengatakan mau bagaimana lagi. Bola api itulah yang mengatakan dia bisa memanggilnya apa saja. Pada akhirnya, ia menyerah. Soda benar. Jadi sekarang mereka harus tetap menggunakan nama itu.
Ia lalu mengingatkan Soda bahwa masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan selanjutnya. MC kita awalnya terkejut, lalu wajahnya menjadi serius, seolah-olah dia sudah punya rencana yang matang. Bola api itu yakin kalau ekspresi itu cocok untuknya. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar katakombe, bola api memberitahu Soda bahwa jika dia ingin melihat mereka lagi, dia hanya perlu kembali ke katakombe kapanpun dia mau. MC kita akhirnya sampai di pintu keluar. Di luar gerbang hijau, anak buah Takuto masih terengah-engah, membungkuk karena berlari secepat yang mereka bisa. Keduanya tidak bisa mengerti mengapa ada laba-laba seperti itu di dalam gerbang hijau, tapi tak satu pun dari mereka punya jawaban. Tiba-tiba, gerbang hijau mulai bersinar terang, membuat keduanya mundur karena terkejut. Cincin muncul di sekelilingnya, mengungkapkan kebenaran. Sekarang mereka mengerti apa itu sebenarnya. Itu adalah gerbang tak beraturan. Salah satu anak buah Takuto sepertinya tidak mengerti. Tingkat kesulitan gerbang diurutkan secara ketat berdasarkan warna, merah, kuning, ungu, biru, lalu hijau. Biasanya tingkat bahaya terlihat jelas hanya dengan melihat warna gerbang, tapi gerbang dengan cincin hanya berarti satu hal. Bahayanya langsung melonjak ke tingkat tertinggi. Anak buah nomor 1 tidak bisa mempercayainya. Jadi ini sama saja dengan gerbang merah? Dia bertanya. Kepanikan muncul saat mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus melaporkan ini ke asosiasi. Apakah mereka benar-benar akan mengaku telah masuk secara ilegal? Dan di atas semua itu, mereka telah memukuli seorang warga sipil. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Takuto mungkin mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, tapi anak buah nomor 2 kemudian ingat Soda masih di dalam. Setelah jeda singkat, mereka memutuskan tidak akan ada yang repot-repot mencarinya. Hilangnya satu pecundang tidak akan menjadi masalah. Saat itulah gerbang hijau terbuka. Soda melangkah keluar dengan tenang dan berkata, "Maaf karena telah menjadi sampah." Para anak buah tertegun melihat Soda yang benar-benar berbeda. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa hidup. Mata Soda menyala dengan api. Anak buah nomor 2 sangat ingin jawaban, tapi MC kita sibuk mengamati mereka berdua. Dia melihat bahwa mereka tidak lebih dari orang-orang lemah dibandingkan dengan laba-laba yang telah dia hadapi. Bajingan ini segera menyalahkannya atas kematian Takuto. Bahkan anak buah yang lain tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Pada akhirnya, si bajingan memutuskan solusi termudah adalah menyalahkan semuanya pada Soda. Tapi Soda sudah selesai mendengarkan. Lelah dan jengkel, dia memberitahu mereka bahwa dia perlu berbicara dengan Kotora. Kotora bingung. Anak buah yang lain merasa diabaikan, menjadi marah dan melayangkan pukulan padanya, tapi Soda bahkan tidak bergerak. Dia menyerang lebih dulu, mendaratkan pukulan telak tepat di wajahnya. Bajingan itu terlempar dan akhirnya pingsan, sementara yang lain berdiri membeku, bertanya-tanya apakah Soda benar-benar telah menjadi seorang dungeon diver, dan di atas semua itu, dia luar biasa kuat. Soda kemudian meminta bantuan Kotora, dan meskipun basah kuyup oleh keringat dan jelas terguncang, Kotora setuju. Mereka memasuki kembali katakombe bersama-sama. Kotora tahu betul bahwa mereka berdua tidak punya peluang, tapi Soda menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk memasuki gerbang tak beraturan. Jika mereka tidak bertindak sekarang, akan terlambat. MC kita percaya diri dan bertekad penuh untuk mengalahkan Ratu Laba-Laba. Kotora terkejut ketika menyadari ini adalah rencana Soda sejak awal. Bersikeras mereka seharusnya memanggil bantuan saja. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, sebuah suara berteriak dari belakang mereka. Tunggu. Baik Soda maupun Kotora tersentak, berbalik ketakutan seolah-olah hantu lain telah muncul. Seorang pria yang percaya diri dan bersuara lantang melangkah maju, menghalangi jalan mereka, dan jelas dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak selama dia masih bernapas. Siapa orang asing ini, dan mengapa dia ada di sini di katakombe? Baik Soda maupun Kuroda tidak tahu siapa dia, jadi mereka bertanya langsung padanya. Pria itu menolak memberikan namanya, mengatakan dia tidak akan mengungkapkan dirinya kepada orang yang mencurigakan. Soda mencoba menjelaskan, tapi pria itu memotongnya. Dia menunjukkan bahwa Soda adalah orang yang pingsan di luar gerbang tadi. Selain itu, menjelajahi katakombe membutuhkan 3 orang, namun Soda dan Kotora hanya berdua, yang membuat mereka semakin mencurigakan. Dari cara bicaranya, jelas pria itu punya cukup alasan untuk menangkap mereka saat itu juga. Pria itu bersiap untuk memberi pelajaran pada keduanya, sementara MC kita mencoba menjelaskan untuk terakhir kalinya, tapi dia mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa dia tidak menanyakan apapun pada Soda. Saat pria itu menyerbu dan melayangkan pukulan ke Soda, Soda menghindar. Dia tahu dia tidak punya pilihan dan membalas dengan pukulan uppercut yang tajam. Itu bahkan tidak membuat pria itu goyah yang menyeringai dan dengan sarkastis mengatakan bahwa Soda cukup hebat. Dia menggunakan skillnya, manusia baja.
Itu adalah kemampuan yang mengubah tubuhnya menjadi baja. Tinjunya mengeras sepenuhnya, dan dia memperingatkan Soda bahwa satu pukulan darinya akan sangat menyakitkan. Soda langsung mengenali kekuatan pria itu. Jika mereka memaksakan keberuntungan, dia tahu mereka sudah tamat. Jadi Soda berbalik dan lari, mundur dan meninggalkan Kotora bersama pria itu. Pria itu meneriakinya, menyuruh Soda untuk kembali dan bertarung, mengatakan itu seharusnya menjadi pertarungan yang hebat. Kotora tertegun, tapi dengan cepat mengikuti Soda. Pria itu terus mencari mereka, berteriak agar mereka keluar dan melawannya secara jantan. Keduanya bersembunyi di dalam gua, tahu mereka belum bisa melawannya, tidak sekarang. Soda tahu pasti mereka tidak bisa menghadapinya dengan tangan kosong, dan menggunakan api hanya akan membahayakan mereka juga. Tiba-tiba, arwah bola api hijau muncul di depan Soda. Arwah itu mengenali si bajingan manusia baja itu. Namanya adalah Tuma. Soda mendengar arwah itu berkata bahwa melihat Tuma telah membangunkannya, dan sekarang saatnya untuk balas dendam. Karena penasaran, Soda bertanya apakah terjadi sesuatu antara arwah itu dan Tuma. Arwah itu terkejut karena Soda bisa melihatnya. Soda hanya menjawab, ya, dia pasti bisa. Arwah itu kemudian menjelaskan bahwa dia dan Tuma sudah saling membenci sejak lama. Memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dalam pertarungan 1 lawan 1. Sayangnya, dia kalah. Dia merencanakan balas dendamnya, tetapi akhirnya mati di dalam katakombe. Hal itu sangat membuatnya frustrasi. Dia bahkan tidak bisa mati dengan tenang seperti ini. Melihat ini, Soda menawarkan untuk membantunya. Dengan percaya diri, Soda melangkah keluar untuk menghadapi Tuma lagi. Tuma, yang masih sombong, senang melihatnya dan tertawa, gembira karena Soda akhirnya keluar. Soda meneriakkan nama lengkapnya. Higurashi, Tuma. Tuma membeku. Bagaimana bisa dia tahu namaku? Saat Soda bersiap untuk memukulnya, dia meminta maaf, lalu sambaran petir listrik hijau menyambar Tuma. Kejutan itu membuatnya tertegun dan membantingnya ke tanah. Berdiri di atas Tuma, bola api hijau itu muncul dari tubuh Soda, merayakan kemenangannya. Arwah itu dengan gembira berterima kasih kepada Soda. Penyesalannya akhirnya sirna, dan sudah waktunya baginya untuk pergi. Soda mengucapkan selamat tinggal dan menyadari bahwa setiap orang membawa penyesalannya masing-masing. Layar biru muncul sekali lagi. Sebuah skill baru telah diwariskan, stun, dapat menghasilkan sengatan listrik yang kuat untuk sesaat. Kotora segera menemukan Soda dan melihat bahwa dia telah mengalahkan Tuma. Soda bertanya mengapa Kotora masih mencarinya padahal dia bisa saja kabur. Kotora menjawab bahwa dia masih tidak tahu mengapa dia diajak sejak awal. Ternyata Soda membutuhkan keahlian Kotora, master racun. Tujuan utamanya adalah untuk memanipulasi racun. Soda tahu sendiri bahwa Kotora bisa membuat penawar racun selama dia punya bahannya. Dia pernah mengalaminya sebelumnya. Kotora bertanya apa yang Soda ingin dia lakukan. Soda menjawab bahwa dia bertekad untuk mengalahkan Ratu Laba-Laba. Dia membutuhkan master racun untuk membantu ibunya pulih. Meskipun Kotora tidak perlu bertarung, dia tetap memutuskan untuk bertarung. Tapi dia meminta satu hal pada Soda. Tolong selamatkan Takuto. Kotora berterima kasih kepada Soda, mengatakan bahwa berkat dia telah diselamatkan berulang kali dan mampu membangkitkan skillnya. Kau adalah penyelamatku. Soda menolak untuk menyelamatkan Takuto, mengatakan dia tidak akan pernah memaafkannya. Namun, dia menawarkan pilihan kepada Kotora untuk menyelamatkan Takuto sendiri sementara Soda fokus melawan Ratu Laba-Laba. Kotora terdiam. Soda berbalik dan berjanji tidak akan ikut campur. Ini membuat Kotora tersenyum. Tiba-tiba, Tuma sadar dari efek tertegunnya. Keduanya panik, tetapi Tuma tiba-tiba memeluk Soda dan Kotora, mengatakan mereka akan membuatnya menangis. Ini membuat Soda dan Kotora bingung, tapi setidaknya sekarang mereka bertiga di dalam katakombe. Tuma berkata bahwa Soda seharusnya memberitahunya alasannya dari awal, tetapi Soda berargumen bahwa dialah yang menyerang tanpa mau mendengarkan. Tuma menawarkan untuk membantunya, tapi Soda ragu-ragu. Dia khawatir itu akan menjadi terlalu berbahaya. Tuma tetap bersikeras. Tidak mungkin dia tidak membantu. Dia melakukan ini karena dia mau. Saat itu juga, Ratu Laba-Laba yang marah dan lapar muncul di depan mereka. Waktu yang tepat dan tidak ada waktu lagi untuk lari. Tuma menyeringai saat tinjunya kembali berubah menjadi baja, siap bertarung bersama Soda dan Kotora saat itu juga. Ratu Laba-Laba yang menakutkan itu kini berdiri tepat di depan mereka, siap melahap mereka bulat-bulat. Kotora bertanya pada Tuma sejauh mana dia berhasil membersihkan katakombe. Sejauh ini Tuma telah membersihkan area gerbang ungu, tetapi gerbang merah masih merupakan wilayah baru baginya. Ini jelas merupakan tantangan terbesar yang pernah dihadapinya, dan dia tidak berniat menahan diri. Saat Tuma bersiap untuk melindungi mereka berdua, Soda tiba-tiba melangkah maju untuk menghadapi Ratu Laba-Laba sendirian mengejutkan semua orang.
Dia bertekad penuh untuk mengalahkannya, untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Ratu Laba-Laba menyerang. Soda menghindari serangannya dengan mudah, bergerak lincah seolah-olah dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Ratu Laba-Laba melancarkan serangan jaring. Soda melompat ke atasnya tanpa ragu-ragu. Tuma dan Kotora hanya bisa menatap tak percaya. Versi Soda yang ini terasa sangat berbeda, seolah-olah dia pernah membersihkan gerbang merah sebelumnya. Kotora tahu itu tidak mungkin. Soda baru menjadi dungeon diver beberapa jam yang lalu, tetapi serangan dan hindarannya seperti seorang veteran. Lalu api tiba-tiba menyembur dari tangan Soda. Tidak mungkin dia bisa menggunakan api, gumam Tuma. Dia selama ini menahan diri. Itu sudah cukup untuk membangkitkan semangat Tuma juga. Dia juga tidak boleh kalah di sini. Tinjunya berubah menjadi baja saat skill manusia bajanya aktif. Dia menghantamkan pukulan ke salah satu kaki laba-laba, mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi yang mengejutkan, tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Yang tidak disadari Tuma adalah kepala laba-laba itu sudah ada di belakangnya, siap melancarkan serangan fatal. Saat hidup Tuma terlintas di depan matanya, Soda melompat entah dari mana dan menyerang kepala laba-laba itu dengan skill barunya. Sengatan listrik, stun. Petir hijau menyambar dan mengenai punggung laba-laba itu, tetapi ratu laba-laba itu terlalu kuat. Efek stun itu nyaris tidak memengaruhinya, kata mereka berdua. Soda dengan cepat menyarankan untuk menggunakan api selama Tuma bisa menjadi pengalih perhatian. Tuma tidak ragu-ragu. Itu adalah rencana yang bagus. Dia mengubah seluruh tubuhnya menjadi baja. Tuma mengaktifkan mode overdrive-nya siap sepenuhnya untuk menghadapi laba-laba itu secara langsung. Ratu laba-laba menyadari serangannya tidak tembus. Tuma mengejek monster itu dan memintanya untuk menyerang dengan lebih bersemangat. Dia tahu skillnya tidak akan bertahan lama, Soda harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ratu laba-laba membuka mulutnya yang kotor dan menerjang ke arah Tuma. Umpannya berhasil dimakan. Saat laba-laba itu mendekat, Soda melompat dari punggung Tuma, tinjunya menyala-nyala. Api bunga, dia menghancurkan salah satu kaki laba-laba itu. Ratu laba-laba itu memekik kesakitan saat luka bakarnya mulai terasa. Laba-laba itu mundur, membuktikan bahwa api benar-benar efektif. Mereka bertiga terus bergerak. Kotora kagum dengan cara mereka berdua bertarung. Mereka benar-benar punya kesempatan untuk menang. Dan sekarang gilirannya untuk menyelamatkan Takuto. Kotora berlari ke depan ketika tiba-tiba sebuah sepatu jatuh di hadapannya. Dia langsung tahu sepatu siapa itu. Milik Takuto. Ratu laba-laba itu sudah melahap bagian bawah tubuh Takuto. Kotora berteriak sekuat tenaga. Dia menerjang masuk, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi laba-laba itu mengangkat salah satu kakinya dan menusuk ke bawah. Kaki itu hanya beberapa senti dari Kotora. Ketika Tuma bergegas untuk menyelamatkannya, kaki laba-laba itu malah menusuk punggungnya. Lapisan bajanya hancur, pecah berkeping-keping, dan jatuh ke tanah. Apakah bajaku terlalu lunak? Soda tidak ragu-ragu. Dia menerjang ke arah laba-laba untuk menyelamatkan teman-teman barunya, tetapi salah satu kaki laba-laba menangkapnya dan melemparkannya ke dinding katakombe. Dia jatuh terhempas ke tanah. Laba-laba itu membungkus Soda dengan erat di jaringnya, lalu merayap mendekat dan mengangkatnya ke udara. Ia membuka mulutnya yang kotor sekali lagi. Ia hendak melahapnya, tapi inilah yang ditunggu-tunggu oleh Soda. Dia bersyukur bisa sedekat ini. Pura-pura tidak sadar, dia membakar jaring di sekitar tubuhnya. Tuma kagum dengan triknya. Dia mengambil pecahan baja Tuma yang jatuh dan menusuk lurus ke mata laba-laba itu. Saat bilah itu menembus, Soda melepaskan sengatan listrik, menyalurkan listrik langsung ke tubuhnya. Dengan tangan satunya yang diselimuti api, dia meninju lurus ke mulut laba-laba itu. Serangan itu membakar laba-laba dari dalam keluar. Dengan kejang terakhir, ia ambruk tak bernyawa ke tanah. Berkat baja Tuma yang hancur, Soda berhasil melakukannya. Dia akhirnya bisa menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, Tuma dan Ketora berdiri di atas tubuh Takuto yang tak bernyawa. Ketora menangis, diliputi kesedihan dan rasa tidak percaya. Tuma dengan lembut menawarkan untuk membawa Takuto agar mereka bisa memberinya pemakaman yang layak. Tuma kemudian mendekati Soda untuk memberinya selamat karena telah mengalahkan Ratu Laba-Laba. Tapi Soda menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan Tuma. Tuma kagum. Soda memiliki banyak skill, dan sengatan listrik itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah ia benci. Soda mengungkapkan bahwa skill sengatan listrik itu berasal dari Gotu. Karena itu, dia ingin mengunjungi makam Gotu. Tuma membeku karena kaget, tidak ada makam untuk dikunjungi. Gotu masih hidup, kata Tuma. Karakter utama kita menjadi bingung. Tuma menjelaskan bahwa dia baru bertemu dengannya kemarin. Tidak ada kesalahan tentang itu. Karakter utama kita tercengang.
Tiba-tiba, Soda memegangi kepalanya saat migrain tajam menyerangnya. Suara roh bola api menggema di benaknya. Kau telah menyentuh akar dari dunia ini. Sebuah ingatan muncul ke permukaan. Soda duduk di ruang kelas dengan seorang gadis berdiri di sampingnya, tetapi dia tidak tahu siapa gadis itu. Tubuh Soda ambruk, jatuh pingsan ke tanah. Saat kegelapan menyelimutinya, roh bola api terus berbicara, mengingatkannya bahwa yang perlu ia selamatkan bukan hanya ibunya. Di dalam rumah sakit, Tuma bertanya pada Soda, apakah pria ini benar-benar wajah roh yang ia temui di dalam katakombe? Karakter utama kita membenarkannya. Setelah pertarungan sengit dengan laba-laba, perselisihan antara Tuma dan Gotu masih belum berakhir. Tuma menggoda Gotu, bertanya apakah dia benar-benar dirinya sendiri atau hanya kembarannya, menyebutnya tampak jahat. Aku anak tunggal, jawab Gotu. Tuma menerima penjelasannya karena Gotu memang terlihat seperti anak manja. Mereka berdua terus bercanda seperti anak-anak, benar-benar lupa bahwa mereka ada di rumah sakit. Soda harus turun tangan dan menenangkan mereka, terutama ketika orang-orang mulai menatap. Keduanya akhirnya diam, dan Soda bertanya apakah aman untuk mengasumsikan bahwa gerbang yang mereka bersihkan sekarang sudah tertutup dan stabil. Tuma dan Gotu meyakinkannya bahwa memang begitu. Mereka telah memeriksa ulang semuanya sebelum pergi. Setelah bos dari sebuah gerbang dikalahkan, gerbang itu menjadi stabil dan tidak lagi menimbulkan ancaman invasi musuh. Sota berterima kasih kepada keduanya karena telah membersihkan gerbang dan pergi untuk memeriksa Ketora. Saat Sota berjalan pergi, Gotu bertanya apakah dia benar-benar orang yang mengalahkan bos. Tuma membenarkannya. Sota telah mengalahkan bos gerbang merah. Gotu tercengang. Tampaknya mewarisi skill dari roh pengembara ternyata benar-benar mungkin. Sebuah kemampuan gila dikombinasikan dengan pemikiran cepat dan keberanian Sota. Saat itulah Tsuma mendapatkan ide bagus merekrut Soda ke dalam tim mereka. Tsuma lalu berkata dia ingin meminta bantuan Gotu, tetapi Gotu tidak mau. Keduanya mulai saling berteriak lagi. Di luar rumah sakit, Kotora sedang mengerjakan bagian-bagian yang diambil dari laba-laba yang jatuh untuk mengekstrak racunnya. Soda menemukannya. Analisisnya hampir selesai dan penawarnya akan segera siap. Kotora bertanya bagaimana keadaan Soda, terutama setelah dia pingsan di dalam katakombe. Soda berterima kasih kepada Kotora karena telah membantunya. Kotora bilang lukanya yang paling ringan. Dia kemudian meminta maaf, mengatakan bahwa dia hanya menahan semua orang. Soda mengabaikannya. Ketika seseorang yang penting dalam bahaya, hatimu goyah, dan Soda sangat memahami perasaan itu. Itu mengingatkannya pada orang tuanya. Tentu saja, Takuto berbeda. Soda tetap tidak menyukainya. Tapi bagi Kotora itu tidak sama dan Soda menghargai itu. Aku tidak bisa menandingi itu, kata Kotora. Karakter utama kita tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi saat percakapan mereka berakhir, penawarnya akhirnya selesai. Berkat sang master racun yang luar biasa, Kotora menyerahkannya kepada Soda dan mendesaknya untuk bergegas dan membawanya ke ibunya. Karakter utama kita benar-benar berterima kasih. Dia berlari secepat yang dia bisa ke kamar rumah sakit ibunya. Inilah dia, benda yang bisa menyelamatkannya, sekarang ada di tangannya. Dia memandangi ibunya yang terbaring di sana, tak bergerak, dan dengan lembut meminumkan penawar yang dibuat Kotora padanya. Satu tegukan, dan begitu saja seluruh tubuhnya bersinar, matanya perlahan terbuka, racunnya telah hilang. Saat ibunya terbangun, Soda merasakan dadanya sesak. Melihatnya sadar kembali membuatnya menangis. Dia langsung mengenalinya dan menyadari betapa dia telah tumbuh dewasa. Keduanya menjadi emosional seperti mereka bersatu kembali setelah berpisah begitu lama. Mereka berbicara tentang ayah Soda. Ibunya bertanya apa yang sebenarnya ayahnya rasakan. Tokoh utama kita mengatakan bahwa menyelamatkannya selalu menjadi keinginan terbesar ayahnya. Dia menambahkan bahwa ayahnya telah mempercayakan segalanya kepadanya, perasaannya, kekuatannya, dan keinginannya, termasuk api Keiichiro. Ini mengejutkan ibunya. Itu bukan kabar baik bagi ibunya. Dia bertanya pada Soda apa yang akan dia lakukan selanjutnya sekarang setelah dia memenuhi keinginan ayahnya dan menyelamatkannya. Soda ragu-ragu. Dia benar. Apa sekarang? Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah tahu jawabannya. Dia bertekad untuk menjadi dungeon diver terkuat agar tidak ada lagi yang harus mati. Itu bukanlah sesuatu yang ingin didengar ibunya. Soda bertanya apakah dia menentang keputusannya. Dia tidak berbasa-basi, dia langsung menjawab ya. Pikiran tentang putranya yang terus-menerus mempertaruhkan nyawanya membuat dadanya sakit, tapi dia tahu mereka, orang tuanya, adalah alasan dia merasa seperti ini. Meski begitu, dia mengakui tidak adil untuk menghentikannya mengejar mimpinya. Ini membuat Soda tersipu. Dia membuatnya berjanji hanya satu hal, bahwa dia akan memasukkan dirinya di antara orang-orang yang dia bersumpah untuk lindungi. Jika dia mati, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Soda bersumpah dia tidak akan membiarkan itu terjadi.
Mereka berpelukan erat, berpegangan pada kehangatan satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bersama lagi. Ketika Soda akhirnya keluar dari kamar, sesuatu menarik perhatiannya. Tuma dan Katora ada di dekat situ. Keduanya menyeka mata dan berpura-pura tidak menangis. Mereka telah mendengar semuanya. Tuma mengakui mereka tidak bermaksud menguping, tapi Soda hanya mengabaikannya dan berkata tidak apa-apa. Tapi masalah sebenarnya masih ada. Soda telah memasuki katakombe tanpa izin. Apa yang harus mereka katakan kepada asosiasi? Tuma mengabaikannya dengan percaya diri. Kelompok mereka sudah menanganinya, tidak perlu khawatir. Lalu dia mengundang Soda untuk bergabung dengan mereka. Jika Soda benar-benar ingin menjadi dungeon diver terkuat, kelompok mereka adalah cara tercepat untuk mencapainya di suatu tempat yang jauh dari rumah sakit, di dalam gerbang kuning. Seorang pria berjalan melintasi mayat-mayat monster katakombe. Dia meminta maaf kepada seseorang, mengatakan bahwa Tuma telah bertindak sendiri. Dia berbicara dengan seorang pria berambut putih yang duduk santai di atas tumpukan monster mati. Pria berambut putih itu tidak keberatan. Lagi pula, dia juga ingin bertemu seorang pria bernama Sota Suzaki. Sebuah tim adalah organisasi yang mengajukan pemberitahuan formasi ke Asosiasi Dungeon Diver, menerima persetujuan resmi dan melakukan eksplorasi katakombe serta penaklukan bos. Dengan kata lain, sebuah tim diwajibkan untuk melakukan penaklukan dungeon. Sambil berjalan di hari yang cerah dan damai, Tuma dengan bangga menjelaskan kepada Soda dan Kotora bahwa dia adalah anggota tim terkenal bernama Tenro. Kotora dengan cepat menyela, mengatakan bahwa Tenro bukan hanya kelompok kelas atas di Jepang. Itu adalah salah satu tim terbaik di dunia. Tim ini dibagi menjadi beberapa regu, bernomor 1 sampai 10, masing-masing dipimpin oleh seorang kapten yang sangat terampil. Dan di atas mereka semua berdirilah panglima tertinggi itu sendiri. Tuma menepuk punggung Kotora, terkesan dengan betapa akurat dan berpengetahuannya dia. Kotora kemudian teringat bagaimana Takuto dulu mengagumi Tenro. Dia bermimpi untuk bergabung dengan mereka suatu hari nanti, berlatih tanpa henti bahkan tanpa menjadi bagian dari tim manapun. Toma terdiam. Sota bergabung dalam percakapan, mengatakan dia juga tahu sedikit tentang mereka, bahwa nama panglima tertinggi adalah Yamato Tsumeragi. Dia telah menyelesaikan insiden-insiden bersejarah di seluruh dunia, dan Asosiasi Dungeon Diver Jepang telah secara resmi menobatkannya sebagai yang terkuat. Soda bertanya-tanya bagaimana rasanya bertemu seseorang yang begitu luar biasa. Ketora bertanya pada MC apakah dia gugup, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia bilang dia tidak gugup sama sekali. Dia sebenarnya hanya sangat berterima kasih atas kesempatan itu. Tuma terkesan. Anak ini punya nyali yang besar. Tepat pada waktunya mereka tiba di markas. Dari luar, itu tampak seperti rumah tua biasa, tetapi penampilan bisa menipu, dan Tuma meyakinkan mereka bahwa itu tidak seperti yang terlihat. Saat pintu terbuka, sebuah ruang besar terhampar di depan mereka. Itu adalah fasilitas berteknologi tinggi, sama sekali berbeda dari yang mereka harapkan. Tepat saat Tuma akan mulai menjelaskan dan membual tentang tempat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukul kepalanya. Pria itu memarahi Tuma karena bertindak sendiri dan menjelajahi katakombe, lalu melimpahkan penjelasan untuk pengecualian khusus itu kepada tim. Tuma segera membela diri, bersikeras bahwa dia mendapat izin dari Yamato. Pria itu tidak berhenti memukul. Ini adalah kakak laki-laki Tuma. Sambil terus melayangkan pukulan demi pukulan, dia bertanya pada Tuma apakah dia telah melimpahkan semua dokumen ke Gotu dari regu kedua. Pertanyaan itu mengingatkannya bagaimana Gotu mengejeknya sebelumnya. Tidak mungkin orang itu diam saja, dia pasti mengadukannya. Meski begitu, kedua bersaudara itu terus saja saling memukul dan bertukar candaan. Soda mencoba melerai kedua saudara itu, tetapi pria itu memotongnya dengan tenang memanggil nama Soda dan Kotora. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yusei Igarashi, wakil panglima tertinggi Tenro. Yusei membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf atas nama adiknya. Dia mengakui bahwa Tuma selalu tipe yang terburu-buru tanpa mendengarkan. MC kita yang bingung dan malu bersikeras bahwa itu tidak apa-apa. Lagi pula, Tuma telah banyak membantu. Saat itu, seorang pria masuk dan berkata bahwa Yusei selalu terlalu keras pada Tuma. Itu adalah pria yang sama yang kita lihat di dalam katakombe, duduk di atas tumpukan monster mati, Yamato Tsumeragi. Dia menambahkan bahwa Tuma hanya mencoba membantu orang, jadi Yusei harus memberinya kelonggaran. Soda membeku. Dia tidak menyangka panglima tertinggi akan senormal ini. Soda hanya melihat mereka saat mereka berbicara dan menyadari bahwa Yamato lebih kecil dari Igarashi bersaudara. Soda mengaktifkan kemampuannya dan melihat ke dalam jiwa mereka. Yusei jelas lebih kuat dari Tuma, tapi jiwa Yamato terasa biasa saja. Tidak, mungkin bahkan kurang dari itu. Yamato melihat ke arah Soda dan menyapanya,
mengatakan dia senang akhirnya bisa bertemu dengannya. Dia terkesan dengan kemampuan anomali Soda. MC kita berpikir bahwa Yamato ini lebih santai dari yang dia bayangkan. Lalu Yamato mengajukan pertanyaan sederhana padanya. Apakah Soda benar-benar ingin menjadi yang terkuat? Yamato mengundangnya untuk melihat apa arti terkuat yang sebenarnya, yang disetujui oleh MC kita. Sebelum Yusei sempat memperingatkan mereka, Yamato meyakinkan semua orang bahwa itu akan baik-baik saja dan dia akan menahan diri. Lagi pula, Soda sudah terlihat sangat bersemangat. Yusei tidak punya pilihan lain dan hanya memutuskan dia akan turun tangan jika keadaan menjadi berbahaya. Yamato membawa mereka ke ruang latihan. Dalam sekejap, lingkungan sekitar berubah. Perubahannya begitu cepat sehingga Soda bahkan tidak punya waktu untuk memprosesnya. Yamato mengangkat tangan kirinya, memberitahu Soda bahwa dia akan meninju. Soda mengaktifkan mata membara miliknya lagi. Dia tahu dia tidak boleh lengah. Yamato mungkin akan menggunakan semacam skill. Dia mencoba membaca jiwa Yamato masih kosong, lalu aura Yamato berubah. Aura-auranya terang muncul dari sang pemimpin. Terlambat, Yamato sudah ada di depannya. Pukulan itu mendarat, menghantam Soda langsung ke dinding. Tuma, Yusei, dan Kotora semua meneriakkan nama Soda dengan panik. Hantamannya membuat dinding di belakangnya retak. Untuk sesaat, Soda mengira sebuah ledakan telah terjadi. Tapi yang lebih penting, apa-apaan itu? Jiwa Yamato berbentuk manusia. Saat MC kita mencoba berdiri, dia menyadari itu bukan skill. Itu adalah konsentrasi energi murni yang sangat besar dan luar biasa. Yamato bertanya pada MC apakah dia masih ingin melanjutkan, dan itu membuat Soda menyadari hal lain. Bukannya mundur, itu malah membuatnya semakin bersemangat. Apinya melonjak dari dalam saat dia memaksa dirinya untuk bangkit kembali. Yamato menyerang lagi, cepat dan tanpa henti. Tapi kali ini, Soda bisa menghindar. Ini mengejutkan Yamato, tapi itu sudah diduga. Pukulan demi pukulan datang melayang, namun Soda terus menghindarinya. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia berhasil menahannya, satu pukulan telak lagi, dan dia mungkin tidak akan bisa tetap berdiri. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa lagi hanya mengandalkan matanya untuk mengimbangi, dia juga harus merasakannya. Setiap gerakan, setiap pergeseran, menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk bereaksi. Inilah saatnya, momen melawan yang terkuat. Sungguh sebuah kesempatan. Darah Soda terbakar oleh kegembiraan saat Yamato terus menyerangnya lagi dan lagi. Dia tidak ingin ini berhenti. Dia ingin lebih. Pukulan yang lebih keras, gerakan yang lebih cepat, tanpa menahan diri. Yamato dengan senang hati melancarkan pukulan dan tendangan satu demi satu, tapi Soda menghindari semuanya. Dia sudah memar, tapi dia terus berjuang dalam pertarungan yang dia pilih. Yusei hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Soda untuk tidak mundur. Tuma bertanya pada saudaranya apa yang dia pikirkan, tapi Yusei hanya tersenyum dan berkata bahwa dia pikir mungkin ini berjalan cukup baik. Tinju Soda mulai bersinar, api kecil berkelip di sekitarnya saat panas perlahan menumpuk. Dia menatap panglima tertinggi dan bertanya, apakah dia akhirnya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Ekspresi Yamato sedikit berubah ketika mendengarnya, lalu dia memberitahunya bahwa ini adalah mode seriusnya, bentuk terkuatnya, jadi meminta izin agak menghilangkan kesenangannya. Lebih baik Soda menyerangnya dengan semua yang dia miliki. MC kita bersiap untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tinju membara Soda melesat ke arah Yamato, api meledak saat tumbukan. Mata Yamato terbelalak, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Skill itu tidak lain adalah milik Seiichiro Suzaki, penyihir api terkuat. Melihatnya lagi membuat Yamato merasa gembira, seperti di masa lalu. Dia memuji Soda, mengatakan dia benar-benar punya nyali dan mengakui bahwa dia mulai semakin menyukainya. Mendengar itu dari panglima tertinggi adalah kelegaan yang luar biasa. MC kita basah kuyup oleh keringat dan sangat kelelahan. Tapi latihannya belum berakhir. Yamato perlahan mengangkat tangan kanannya dan aura-auranya terang berkobar di sekelilingnya. Panglima tertinggi akan membawa pertarungan ke tingkat selanjutnya. Tiba-tiba, alarm berbunyi di seluruh fasilitas. Pengumuman darurat bergema di seluruh lorong. Ada invasi musuh di luar, semua orang membeku. Wabah besar telah terjadi di kota Sakurazawa. Soda belum pulih dari latihan, tapi sudah ada invasi musuh. Kegembiraan Yamato langsung lenyap, padahal baru saja mulai seru, tapi latihannya pasti harus dihentikan. Rupanya, jika bos dibiarkan hidup terlalu lama setelah gerbang terbuka, musuh akan tumpah ke dunia nyata dan mulai menyerang warga sipil. Yamato menjelaskan bahwa gerbang di dekat kota hampir tidak pernah diabaikan seperti ini. Jadi kali ini, mungkin karena beberapa penantang gagal membersihkan gerbang mereka tepat waktu, Panglima tertinggi segera turun tangan dan mengambil alih situasi. Dia bertanya pada Yusei Tim mana yang siap bergerak.
Tim 1, 2, dan 5 jawab Yusei tanpa ragu-ragu. Yamato dengan cepat memberikan perintah. Tim 5 ditugaskan untuk mengawal warga sipil dan memastikan mereka sampai ke tempat yang aman. Tim 1 dan 2 diperintahkan untuk menyebar dan mengamankan posisi sekitar 5 km di sekitar kota Sakurazawa, menghentikan musuh sebelum mereka bisa menyebar lebih jauh. Tim Yusei dan Tuma ditugaskan untuk menangani gerbang itu sendiri. Karena penasaran, Sota bertanya pada Yamato apa yang akan dia lakukan. Panglima tertinggi berkata dia akan menyerbu langsung ke arah musuh dan mengalahkan yang tersebar di seluruh kota sendirian. Sota dengan cepat bertanya, apakah dia bisa ikut juga? Dia ingin melihat seperti apa pertempuran yang sesungguhnya. Yamato menatapnya dan memperingatkannya dengan jelas. Jika dia tidak bisa mengimbangi, dia akan ditinggalkan tanpa ragu-ragu. MC kita tidak mundur. Dia sepenuhnya bertekad, jadi dia setuju. Kotora juga disuruh bergabung dengan mereka, pada dasarnya untuk mengawasi Soda saat mereka di luar sana. Lalu Panglima tertinggi mengangkat suaranya dan memberikan perintah terakhir. Sudah waktunya untuk bergerak dan tidak ada yang boleh mati. Di area yang diduga sebagai invasi musuh, Yamato dan Soda berlari maju dengan kecepatan penuh. Kotora kesulitan untuk mengimbangi. Kecepatan mereka tidak nyata. Dia menjadi khawatir tentang Soda. Pertarungan sungguhan tepat setelah latihan intensif, ini jelas terlalu berat. Tanpa basa-basi lagi, Yamato menerobos musuh, meninju satu persatu. Dia melirik ke belakang dan melihat Soda tertinggal, jelas kelelahan. Apakah dia terlalu berharap padanya? Kaki Soda lemas dan dia tersandung. Kotora bergegas ke sisinya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Soda bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar waktunya untuk menunjukkan kelemahan? Kotora terlihat sangat khawatir. Jauh di lubuk hatinya, dia pikir ini terlalu berlebihan. Mungkin ini memang mustahil. Mungkin mereka harus menyerahkan semuanya pada Yamato dan tim Tenro. Soda punya keberanian untuk berdiri di sana, tapi dia jelas kelelahan. Kotora bertanya mengapa dia memaksakan diri begitu keras padahal itu sudah sangat membebaninya. Soda sudah kuat dan mereka bisa dengan mudah membiarkan Yamato yang bertarung. Tapi Soda menolak untuk mundur. Dia bilang dia tidak akan lari dan nantinya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Dia ingin menjadi yang terkuat. Jika dia menyerah sekarang, dia merasa akan kehilangan lebih dari sekadar pertarungan. Dia akan kehilangan alasannya untuk terus maju, dan dia sudah selesai membohongi dirinya sendiri. Dia tahu persis apa yang dia inginkan untuk mengejar Yamato. Mendengar ini, Kotora mengeluarkan botol kecil dan mengaktifkan alkimia racunnya. Dia menciptakan sesuatu saat itu juga. Dia menyerahkannya pada Soda, yang hampir menjatuhkannya karena terkejut. Minuman itu bisa membuka kekuatan tersembunyi dan meningkatkan tubuh, tapi hanya untuk waktu singkat, dan itu ada efek sampingnya, kata Kotora. Soda benar-benar menatap botol kecil itu, menarik napas sejenak dan memikirkannya. Haruskah dia meminumnya atau tidak? Sementara Yamato terus menghancurkan musuh di kiri dan kanan, Yusei ditelepon melaporkan bahwa Katakombe sudah diperiksa. Tidak ada bos yang tersisa di dalam, yang berarti bosnya sudah melarikan diri ke kota. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mencegah lebih banyak musuh keluar dari gerbang. Sebelum mereka bisa menyelesaikan panggilan, seekor ogre besar muncul di depan Yamato. Yamato berpikir itu mungkin bosnya, jika ia akan cukup mudah untuk mengatasinya. Lalu tiba-tiba, seseorang melesat melewatinya. Mata Yamato terbelalak. Itu Soda. Dia menghantamkan tinju apinya tepat ke wajah ogre itu. Berkat Kotora, kekuatan Soda telah melonjak. Kotora tidak bisa mempercayainya. Tokoh utama kita berterima kasih padanya. Dia ternyata telah meminum ramuan itu tanpa mengetahui efek sampingnya. Peningkatannya langsung terasa, membanjiri tubuhnya dengan kekuatan. Soda langsung melesat. Kotora tidak punya pilihan selain menyemangatinya untuk terus maju. Ogre itu terlempar dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Yamato menatap dengan penuh kekaguman. Musuh raksasa lain muncul di depan mereka. Soda melangkah maju, api meledak dari tubuhnya. Dia menatap Yamato dan berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak peduli seberapa jauh Yamato di depan, dia tidak akan menyerah. Dia akan terus mengejarnya tepat di belakangnya. Musuh raksasa lain muncul entah dari mana. Yamato hanya bisa menghela napas. Merepotkan sekali. Dia kemudian menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang berbeda dari Soda. Kekuatan mengalir keluar darinya tanpa henti. Matanya perlahan berubah menjadi kuning oranye yang tajam. Api meledak di sekitar tubuhnya, liar dan sulit diabaikan. Yamato menjelaskan bahwa ogre besar di depan mereka adalah bos dari gerbang yang memicu seluruh invasi. Musuh manapun yang melarikan diri ke dunia nyata akan tetap di sana, bahkan jika bosnya terbunuh, jadi mengalahkannya tidak akan secara ajaib mengakhiri segalanya.
Tetap saja, melihat betapa seriusnya Soda, Yamato bertanya, apakah dia ingin menangani bosnya sendiri. Soda tidak ragu-ragu, dia langsung setuju. Yamato percaya dia bisa melakukannya, tetapi dia akan tetap waspada, siap turun tangan jika keadaan memburuk. Kemudian dalam sekejap mata, Yamato menghilang. Dia melompat dan melintasi gedung-gedung begitu cepat sehingga Soda langsung kehilangan jejaknya. Sekarang semuanya benar-benar ada di tangan Soda. Dia menarik napas dalam-dalam dan fokus. Dia telah dipercaya untuk pertarungan ini. Ogre itu mengangkat senjata besarnya dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan penuh. Soda nyaris tidak bisa menghindar tepat waktu, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Pertahanan ogre itu berada di level yang berbeda. Rencananya sederhana. Mendekat, membuatnya kehilangan keseimbangan, lalu habisi dengan api neraka. Soda menyerbu ke depan tanpa berpikir panjang. Dia melayangkan pukulan demi pukulan, api berkobar di setiap serangan, tetapi itu tidak berhasil. Justru, itu hanya membuat ogre semakin marah. Ogre itu meraung dan menghantamkan tinjunya ke Soda, membuatnya terhempas ke dinding. Pukulannya begitu keras, sehingga Soda batuk sedikit darah saat mendarat. Sementara itu, ogre itu bahkan tidak tergores sedikit pun. Saat itulah dia sadar. Ogre itu kebal terhadap api. Dia hanya berdiri di sana seolah serangannya tidak berarti apa-apa. Apinya, hal yang paling dia andalkan, nyaris tidak memberikan kerusakan. Itu lebih mengguncangnya daripada pukulan tadi. Petir bisa membuatnya pingsan, tentu, tapi pingsan tidak sama dengan membunuhnya. Soda bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu dia teringat sesuatu yang pernah dikatakan roh bola api padanya sebelumnya. Jangan hanya bergantung pada kekuatan ayahmu. Api itu kuat, tapi tidak semuanya terbakar, kata bola api itu. Soda mencoba berdebat bahwa dia sudah tahu itu, tetapi bola api itu bertanya, apa kau benar-benar yakin? Roh itu memarahinya. Hanya karena dia kuat bukan berarti dia bisa maju secara membabi buta. Bola api itu telah mengajarinya satu jurus terakhir untuk berjaga-jaga. Awalnya, pikiran itu membuatnya bersemangat, tetapi kemudian dia teringat peringatannya. Itu bukan teknik yang dijamin berhasil. Itu lebih seperti sebuah kemungkinan. Bahkan petarung terkuat di dunia pun tidak selalu bisa melakukannya. Hanya seseorang yang benar-benar memahami jiwanya sendiri yang bisa menggunakannya dengan benar. Soda menjadi tidak sabar. Jurus apa itu? Tendangan? Sebuah pukulan? Katakan saja padanya. Bola api itu menjelaskan tidak peduli apakah itu tendangan atau pukulan. Dia hanya perlu menuangkan seluruh auranya ke dalam satu serangan tunggal. Dia berargumen bahwa dia selalu bertarung dengan kekuatan penuh, tetapi bola api itu membantahnya. Terkadang menahan diri adalah bagian dari pengendalian. Aura biasanya mengalir secara alami dari jiwa ke seluruh tubuh. Memaksa semuanya ke satu titik sangatlah sulit. Bahkan petarung berpengalaman hanya bisa mengumpulkan sebagian kecil darinya. Tetapi seseorang yang benar-benar memahami jiwa mereka dapat mengontrol aliran itu dengan sempurna dan melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya. Kedengarannya luar biasa, tetapi itu membutuhkan fokus yang ekstrem. Dan dalam pertarungan di mana satu kesalahan bisa berarti kematian, fokus sekeras itu hampir tidak mungkin. Soda benar-benar berada di tengah pertempuran. Bagaimana dia bisa fokus dengan tenang sekarang? Itulah sebabnya bola api itu mengatakan itu hanya bekerja dalam situasi tertentu dan memberinya satu nasihat terakhir. Jika musuhnya terlalu kuat, lari saja. Kembali ke masa kini, Soda berhadapan lagi dengan bos Ogre. Kali ini, dia tidak panik. Dia sangat fokus. Dia fokus lebih dalam dari yang pernah dia lakukan sebelumnya. Apinya menjadi lebih besar, lebih panas, lebih terkendali. Suara di sekelilingnya memudar. Rasa sakit di tubuhnya mereda. Pertarungannya sebelumnya dengan Yamato telah melatihnya untuk saat ini. Kemudian Ogre itu mengaum dengan keras, mencoba menakutinya. Soda bahkan tidak berkedip. Ogre itu menyerbu lurus ke arahnya, dan kemudian sesuatu terpikirkan olehnya. Dia akhirnya memahami jurus itu. Soda menyalakan apinya dan melesat ke depan. Dia melompat tinggi ke udara dan melepaskan lebih banyak api, mendorong kekuatannya lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini, rasanya berbeda. Dia mengincar langsung kepala Ogre itu. Petir hijau menyambar. Kejut. Ogre itu membeku sesaat, bingung. Celah kecil itu adalah semua yang dibutuhkan Soda. Dia menatap langsung ke matanya. Lalu dia menghantamkan tinju apinya langsung ke wajahnya dengan sekuat tenaga saat pukulannya mendarat. Nama jurus itu bergema di benaknya. Ledakan jiwa. Api meledak dari tinjunya, lebih besar dari apapun yang pernah dia hasilkan. Dampaknya sangat besar, membuat Ogre itu terbang melintasi medan perang. Soda akhirnya menyentuh tanah. Api itu membakar dalam dan benar-benar melumpuhkan raksasa itu. Ia jatuh dan tidak bangkit lagi. Soda perlahan mengangkat tangannya, terengah-engah, merayakan kemenangan. Dia bisa merasakannya.
Dia semakin mendekati level Yamato, tapi kemudian entah dari mana pusing menyerangnya dengan keras. Dia jatuh ke tanah. Kekuatannya mulai memudar dengan cepat. Tidak, jangan sekarang. Dia teringat minuman yang diberikan Kotora dan peringatan tentang efek sampingnya. Jadi ini bayarannya. Lebih banyak ogre mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Kakinya terasa lemah. Saat penglihatannya mulai kabur, satu pikiran terlintas di benaknya. Apakah ini benar-benar akhirnya? Di tempat lain, Yamato menatap gedung yang menjulang tinggi, berpikir itu akan menjadi penanda yang sempurna. Dia melompat ke langit untuk menikmati cakrawala yang luar biasa. Saat dia mendarat di atas gedung, dia memanggil Gotu. Gotu melaporkan bahwa skuad 2 telah selesai menyegel musuh dalam radius 5 km dari menara. Skuad 1 melaporkan hal yang sama. Panglima tertinggi berterima kasih padanya. Dia siap untuk memulai. Dengan semuanya akhirnya siap, Yamato melepaskan energi biru seperti api di sekitar tubuhnya. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, menelan seluruh bangunan, dan kemudian seluruh area. Kembali ke Soda, sekarang terkepung oleh sekawanan ogre yang marah. Tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya harus bertindak, bukan untuk menang, hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada kata menyerah di tempat seperti ini. Dia memaksa dirinya untuk berdiri, bersiap menghadapi serangan ogre. Tiba-tiba, kilatan biru meledak menyetrum semua ogre sekaligus. Serangan apa-apaan itu? Lalu dia sadar. Itu pasti kekuatan Yamato. Yamato berdiri di atas gedung, tinju terangkat, aura biru mengalir darinya. Energi itu menutupi seluruh radius 5 km. Yamato mengakui butuh sedikit waktu untuk melakukannya. Lalu dia berkata, eksekusi. Keahliannya, hukuman, telah diaktifkan, menyerang setiap musuh di dalamnya. Satu persatu, di lokasi yang berbeda, mereka jatuh ke tanah, kalah. Soda hanya bisa menatap dengan kaget. Dia diselamatkan pada detik-detik terakhir, dan entah bagaimana dia sama sekali tidak terluka. Saat itulah Soda menyadarinya. Aura itu bukan hanya besar, dan tidak hanya tersebar di seluruh kota. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh setiap ogre. Kemudian seseorang tiba. MC kita berbalik untuk melihat. Yang bisa Soda lakukan hanyalah merasa lega, karena dia masih hidup dan selamat. Panglima tertinggi berjalan ke arahnya, dengan gembira memuji Soda atas kerja bagusnya. Jadi inikah yang terkuat? Hanya itu yang bisa dipikirkan oleh MC kita, dia mengakuinya pada dirinya sendiri. Yamato terasa begitu jauh. Penglihatan Soda kemudian mulai kabur. Kemudian Soda kehilangan kesadaran. Untungnya, Yamato menangkapnya. Yamato kemudian menyadari sesuatu. Kehadiran bos ogre telah lenyap bahkan sebelum hukuman dilepaskan. Tugas Soda hanyalah untuk mengulur waktu baginya. Tetap saja, dia tidak percaya Soda benar-benar mengalahkan bos sendirian. Anak bernama Soda ini, dia benar-benar menarik. Dua pendatang baru mendekati Yamato, menggodanya karena selalu pamer seperti biasa. Mereka adalah Kakeru Amami, Kapten Regu Pertama Tenro, dan Karin Sawaragi, Wakil Kapten Regu Pertama. Kakeru bercanda bahwa Yamato mungkin akan mendapat keluhan dari asosiasi karena memancarkan auranya ke seluruh kota. Yamato membalas dengan godaannya sendiri. Sejauh yang dia tahu, bicara manis adalah tugas Kakeru. Sang komandan terlalu senang. Dia bisa pamer dan merekrut anggota baru yang menjanjikan. Kakeru menanyakan nama anak baru itu. Dia Soda Suzaki. Yamato mempercayakan Soda kepada Regu Pertama, menyuruh mereka untuk merawatnya dengan baik. Yang tidak diketahui Yamato adalah Kakeru sudah berencana merekrut Soda. Dia teringat ibu Soda, yang sekarang duduk di tempat tidurnya sambil memegang sebuah buku. Dia tersenyum saat melihatnya. Itu adalah foto keluarga Soda bersama Kakeru. Ternyata, membesarkan Soda terasa seperti tanggung jawab yang selalu ditakdirkan untuk dia penuhi. Di tempat latihan markas Tenro, disinilah para diver berlatih dengan rekan satu tim mereka. Tuma dan Soda dipasangkan. Si brengsek itu 100% serius. Dia mengubah seluruh tubuhnya menjadi baja, dia kemudian mengejek Soda dan menyuruhnya untuk menyerang lebih dulu. Protagonis kita hanya mengangguk. Dia tiba-tiba maju mengingatkan Soda bahwa musuh tidak akan menunggu, jadi mereka harus siap setiap saat. Tuma melayangkan pukulan, dan Soda tidak bereaksi tepat waktu. Dia menerima pukulan itu tepat di kepala. Tuma memarahinya. Jurus pamungkas Soda terlalu mudah ditebak. Protagonis kita berargumen bahwa jurus itu berhasil waktu itu. Jurus besar memang serangannya kuat, tapi itu membuatmu sangat terbuka. Tuma memberitahunya bahwa dia perlu waktu persiapan yang tepat jika ingin melancarkannya. Lagi pula, Soda bahkan tidak bisa bergerak selama berhari-hari. Semua orang sangat mengkhawatirkannya, mungkin karena efek samping dari Soul Roar. Dia jelas butuh lebih banyak waktu dan latihan.
Kemudian seseorang masuk ke dalam percakapan, memberitahu mereka berdua untuk berlatih lebih serius. Protagonis kita dengan polosnya bertanya siapa dia. Itu Karen Sawaragi, wakil Kapten Regu 1. Pertanyaan itu menyinggungnya. Karen segera memintanya untuk berhenti bersikap tidak sopan. Dia seorang wakil kapten, dan dia hanya anggota Regu biasa. Hampir seketika, Tuma dan Karen mulai bertengkar seperti anak-anak. Ada sedikit penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di sini. Itu membuat Soda terkejut. Dia sangat muda, tapi sudah menjadi wakil kapten. Dia luar biasa, akui protagonis kita. Saat Tuma mengenakan bajunya, Karen mengalihkan perhatiannya ke protagonis kita. Soda menyapanya dengan benar dan menyebutkan bahwa dia telah ditugaskan ke Regu 1. Karen sudah tahu siapa dia, pria beruntung yang tidak sengaja mengalahkan bos dan direkrut. Dia juga tahu orang tuanya adalah penakluk terkenal pada masanya. Dia dengan belak-belakan menyiratkan bahwa dia ada di Regu hanya karena kapten mengizinkannya sebagai bantuan. Anggota lain mendengarnya. Itu membuatnya penasaran. Kenapa kapten memilih orang seperti dia? Tuma hendak berdebat dengannya lagi, tetapi Soda menghentikannya. Dia tidak salah, akunya. Meski begitu, Soda percaya kapten melihat potensi dalam dirinya. Mungkin belum cukup untuk saat ini, tapi potensi itu ada. Dengan sopan, dia meminta wakil kapten untuk membimbingnya dengan baik mulai sekarang. Ini membuat Karen lengah. Dia mengira dia akan marah, bukan bersikap hormat. Karena sikapnya, dia setuju untuk melatihnya. Tanpa peringatan, Karen memerintahkan perubahan lokasi. Dalam sekejap, area itu berubah menjadi padang rumput yang cerah. Rasanya seperti mereka tiba-tiba berada di luar ruangan. Dia memperingatkan Soda bahwa pelatihannya menggunakan skill sungguhan. Jika dia gugup, dia bisa menahan diri untuk saat ini. Protagonis kita langsung setuju. Ya, dia harus melakukannya. Itu hanya membuatnya semakin jengkel. Dasar payah, dia tidak ingin menyakitinya, tetapi di sanalah dia sudah membuatnya kesal. Dia yakin Soda akan menyesali ini. Karen melancarkan serangannya, Rage of Gaia. Tanah bergetar hebat. Tanah naik menjebak Soda di dalam sebuah kubah. Dia mengejeknya, bertanya apa yang akan dia lakukan. Mungkin menangis dan minta maaf agar dia membiarkannya keluar. Tiba-tiba, kubah tanah itu meledak dalam api. Retakan menyebar kemana-mana sampai Soda keluar. Dia membalas dengan ejekan, mengatakan wakil kapten sangat baik karena membangunkan dinding yang begitu lunak untuknya. Karen terkejut dengan serangan balasan itu, dan sekarang dia marah. Dia menyerang lagi. Kali ini tanahnya berubah menjadi pasir hisap. Kaki Soda tenggelam seolah-olah bumi sendiri perlahan menelannya. Karen bergegas ke arahnya, tinju siap menyerang, tetapi Soda, yang lebih siap dari sebelumnya, menyalakan api di tangannya dan melayangkan pukulannya sendiri. Tuma panik. Mereka berdua sekarang benar-benar serius. Seseorang bisa benar-benar terluka. Dia berteriak agar mereka berhenti, mengatakan keadaan sudah terlalu jauh. Pukulan mereka bisa bertabrakan dengan benturan keras satu sama lain. Tapi sebelum pukulan mereka mendarat, kedua serangan itu dihentikan. Seseorang menahan tangan mereka tepat di antara mereka. Mereka terlempar ke udara. Hal berikutnya yang mereka tahu, keduanya sudah berada di tanah. Soda bertanya apa yang baru saja terjadi. Sang kapten, Kakeru, turun tangan dan menghentikan mereka. Dia tahu mereka berdua perlu mendinginkan kepala. Karen terkejut dan hendak menjelaskan dirinya, sementara Soda hanya bingung. Siapa orang ini? Kakeru memperkenalkan diri sebagai kapten. Sungguh cara yang aneh untuk bertemu dengannya. Dia bilang dia senang akhirnya bisa bertemu Soda. Masih terguncang, MC kita merasakan hal yang sama. Tidak seperti yang dia harapkan dari pertemuan pertama mereka. Kemudian Kakeru menggoda mereka berdua, mengatakan sepertinya mereka masih punya banyak energi tersisa. Mereka dipanggil. Gerbang merah dengan cincin bercahaya muncul di pusat kota. Soda, Kakeru, dan Karin berjalan perlahan melewati area perumahan yang sepi. Mereka terus melihat sekeliling berulang kali, memeriksa nomor rumah, sudut, atap, apapun yang mungkin mengisyaratkan bahaya. Mereka ingin benar-benar yakin ini adalah tempat yang tepat di mana gerbang merah dilaporkan. Jalanan itu terlihat normal, terlalu normal. Karin menggaruk kepalanya saat dia menatap rumah-rumah itu. Dia mengakui bahwa dia payah dengan area perumahan. Baginya, setiap rumah terlihat sama persis tidak peduli berapa lama dia menatapnya. Atap yang sama, jendela yang sama, pagar yang sama. Dia bisa tersesat dalam 5 menit jika ditinggal sendirian. Kakeru hanya tertawa ringan. Dia bilang sebenarnya bagus mereka datang lebih awal. Jika mereka datang terlambat dan musuh sudah mulai keluar dari gerbang, korban sipil akan sangat banyak dan tidak ada yang mau menanggungnya. Tentu saja. Karin setuju dengan gugup. MC kita kemudian bertanya apakah kapten ada di sana saat invasi sebelumnya. Sang kapten menjawab ya. Saat mereka terus berjalan, Soda dengan santai menyebutkan pria yang bersamanya sebelumnya, Ichijo Kotora. Dia bilang Kotora akhirnya bergabung dengan Tenro. Ekspresi mereka sedikit berubah.
Kapten mengatakan bahwa pemimpin skuad 7 memang memberitahunya. Karin menghela napas pelan dan bergumam bahwa dia merasa kasihan padanya. Ditempatkan di grup itu bukanlah sesuatu yang pantas dirayakan. Soda tampak bingung. Dia bertanya langsung pada mereka apa yang salah dengan skuad 7. Sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, Kakeru tiba-tiba mengangkat satu tangan. Udara di depan mereka bergeser. Rasanya seperti ruang itu sendiri ditarik terbuka. Dan kemudian gerbang merah itu muncul. Gerbang itu berdiri diam di antara rumah-rumah bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Kemudian mereka menyadari sesuatu yang lain. Tim lain sudah berdiri di depan gerbang. Soda memiringkan kepalanya, tidak sepenuhnya mengerti mengapa itu begitu penting. Kakeru menjelaskan dengan tenang bahwa mereka ada di sini atas permintaan asosiasi. Tim yang lain mungkin dipanggil oleh penduduk setempat. Itu terkadang terjadi ketika warga sipil panik dan menghubungi siapapun yang bisa mereka jangkau terlebih dahulu. Seorang pria kurus melangkah maju sambil merokok. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Masatoshi Nishina, Kapten Tim Orion. Kakeru dengan sopan memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Skuad 1 Tenro. Reaksi dari tim Orion sangat cepat. Beberapa anggota mereka tampak terkejut. Mereka berbisik satu sama lain, jelas mengenali nama itu. Semua orang bereaksi, kecuali Nishina. Ekspresinya nyaris tidak berubah. Kakeru mulai menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk menyelidiki gerbang atas nama asosiasi, tetapi Nishina memotongnya dan dengan datar menyuruh mereka pergi. Mata Karin langsung menyipit. Dia mengingatkannya bahwa mereka dipanggil langsung oleh asosiasi. Mengapa mereka yang harus mundur? Nishina dengan tenang mengonfirmasi apa yang sudah Kakeru duga. Tim Orion telah dipanggil oleh penduduk setempat terlebih dahulu. Menurut aturan asosiasi, ketika misi tumpang tindih, tim yang tiba lebih dulu mendapatkan prioritas. Tidak ada pengecualian. Kakeru mengangguk. Dia mengerti aturannya, tetapi dia menambahkan bahwa kembali setelah menerima permintaan langsung dari asosiasi akan memalukan. Meski begitu, dia tetap menjaga nadanya agar tetap sopan. Dia bertanya apakah mereka setidaknya bisa masuk bersama dan membantu membersihkan gerbang. Nishina mencibir, mengatakan tim-tim besar selalu berusaha terlalu keras untuk menjaga nama baik di mata asosiasi. Namun dia setuju dengan satu syarat. Tenro akan mengikuti perintah tim Orion di dalam. Sang kapten setuju. Karin langsung menatap Kakeru dengan tidak percaya. Kenapa menyetujuinya? Tapi Kakeru sama sekali tidak terlihat terganggu. Jika menundukkan kepalanya membuat segalanya lancar dan menghindari konflik yang tidak perlu, maka itu adalah harga kecil yang harus dibayar, kata kapten. Karin tidak bisa membantah lagi. Melihatnya, Soda menyadari sesuatu. Kaptennya sangat tenang, dan ketenangan itu menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Kedua tim itu pun segera melangkah masuk ke gerbang merah bersama-sama. MC kita punya firasat buruk tentang ini. Beberapa anggota tim Orion jelas-jelas meremehkan Kakeru. Bagi mereka, kerendahan hatinya terasa seperti kelemahan. Nishina bahkan bercanda bahwa meskipun berwajah tampan, Kakeru tetaplah kapten tim papan atas. Membersihkan katakombe bersamanya akan terlihat bagus di catatan mereka. Nishina sudah merencanakan di dalam kepalanya sendiri. Jika mereka berhasil di sini, menggunakan Tenro sebagai cadangan hanya akan membuat mereka terlihat lebih baik. Saat mereka memasuki katakombe, semuanya berubah. Udara terasa lebih berat, ruangannya lebih gelap, dan kemudian mereka dikepung. Musuh seperti ksatria muncul dari segala arah, puluhan dari mereka, dengan baju zirah tebal dan senjata besar. Tim Orion membeku, bahkan Nishina tampak terguncang. Harga dirinya terpukul hanya dengan melihat betapa kalahnya mereka. Rekan satu timnya mulai meminta perintah, tetapi tidak ada perintah yang datang. Dia juga takut. Di belakang mereka, Soda mengaktifkan mata membara miliknya. Api berkedip samar di tatapannya saat dia mempelajari musuh dengan cermat. Ini tidak seperti prajurit lemah dari sebelumnya. Mereka lebih kuat. Soda tahu tim Orion tidak bisa menangani ini sendirian. Kakeru diam-diam mengatakan hal yang sama. Umat manusia nyaris tidak memahami kata kombe. Gerbang merah dianggap yang paling berbahaya, tetapi penilaian itu didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Jika musuh sekuat ini menyambut mereka di pintu masuk, maka gerbang ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diketahui. Satu ksatria tiba-tiba bergerak ke arah anggota tim Orion. Anggota tim itu membeku. Rasa takut menguasainya sepenuhnya. Kakinya menolak untuk bergerak. Bagi Karen, itu terasa konyol. Tadi mereka bertingkah begitu percaya diri, tapi sekarang mereka berantakan. Soda tidak ragu-ragu. Dia melesat maju, api menyembur dari tinjunya. Dia menghantamkan pukulan berapi lurus ke ksatria itu, menghentikan pedangnya beberapa senti dari anggota tim yang membeku. Satu gerakan itu menarik perhatian musuh di sekitarnya.
Soda bertanya pada anggota Orion itu apakah dia baik-baik saja. Karen tampak kesal karena dia baru saja melakukan itu. Kakeru menunjukkan bahwa Soda seolah bergerak tanpa berpikir. Dia ingin menjadi penakluk terkuat tambahnya, dan itu berarti seseorang yang tidak akan pernah membiarkan siapapun mati. Karen terdiam. Itu terdengar tidak realistis, seperti mimpi yang terlalu besar untuk satu orang. Tapi Soda tidak mundur. Dia menyerang ksatria-ksatria yang tersisa di depannya. Pikiran itu memukul Kakeru dan Karen lebih keras dari yang diperkirakan. Kapten bertanya pada Karen sendiri, apa tujuanmu sekarang? Saat Soda terus bertarung, menghindar ke kiri dan ke kanan sambil melayangkan pukulan berapi, Karen merasakan sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Apakah untuk menjadi lebih kuat dari rekan-rekannya? Kapten bertanya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Untuk mengungguli tim lain? Tim Orion juga bertarung, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi mereka. Lalu sebuah ingatan menghantam Karen, sesosok tubuh tak bernyawa, seseorang yang gagal dia selamatkan saat dia lebih muda. Dia ingat berdiri di sana tak berdaya. Itulah sebabnya dia menjadi seorang penakluk. Bukan untuk status, bukan untuk pujian, tetapi agar dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti itu lagi. Kemarahan memenuhi dadanya, kemarahan pada dirinya sendiri, karena telah lupa. Saat seorang musuh menyelinap di belakang Soda, pedang terangkat. Karen bergerak seketika. Sebuah batu besar yang tajam tiba-tiba menyembul dari tanah. Serangannya datang dengan kekuatan luar biasa, menghantam sisi ksatria itu bahkan sebelum sempat bereaksi. Soda berbalik untuk melihat. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tidak akan membiarkan siapapun mati. Tidak lagi. Dia marah pada dirinya sendiri karena kehilangan jati dirinya setelah berusaha begitu keras untuk menjadi lebih kuat. Kakeru tersenyum diam-diam sambil memperhatikan mereka berdua bertarung dengan api di mata mereka. Timnya akhirnya terbakar dengan tujuan. Dan sekarang mereka siap menghadapi apapun yang menunggu di dalam gerbang merah. Sekarang mereka benar-benar terkepung, terperangkap dalam lingkaran rapat musuh, seperti ksatria yang mengamuk mendekat dari segala sisi. Bahkan dengan semua itu, Soda dan Karin tidak mundur. Karin bergerak lebih dulu tanpa membuang sedetik pun. Dia menghantamkan kekuatannya langsung ke tanah dan melepaskan amukan gaya. Tanah meledak ke atas membentuk pilar-pilar batu yang tajam, seperti duri-duri raksasa yang menyembul dari bawah. Berikutnya adalah tusukan menembus. Duri-duri itu menghantam musuh yang menyerang. Untuk sesaat, sepertinya itu akan berhasil. Tapi kemudian, kenyataan menghantam. Duri-duri itu tidak menembus. Mereka bahkan tidak terlalu memperlambat para ksatria. Musuh terus berbaris maju, menerobos bebatuan yang hancur seolah itu bukan apa-apa. Soda tidak membiarkan hal itu meresap. Dia melangkah maju dan mengeluarkan mananya dengan cepat, menembakkan stun untuk mencoba menghentikan gerakan mereka. Lalu tepat setelah itu, dia melepaskan kobaran api. Api menyembur melintasi medan perang, menyebar luas dan membakar cukup panas untuk melelehkan baja. Dia bahkan mengeluarkan api neraka berkekuatan penuh, menelan beberapa ksatria dalam gelombang api yang dahsyat. Tapi begitu api menghilang, para ksatria masih berdiri. Baju zirah mereka terbakar dan menghitam, tapi tidak hancur. Pertahanan mereka lebih kuat dari yang diperkirakan. Saat itulah Soda dan Karin benar-benar sadar. Api neraka bisa mengalahkan satu, tapi tidak seperti ini. Tidak dengan sebanyak ini yang datang sekaligus. Jika Soda terus menggunakan mana sebanyak itu berulang kali, dia akan kehabisan sebelum mereka mendekati kemenangan. Saat para ksatria terus maju, Soda menyipitkan matanya dan melihat melewati garis depan. Saat itulah dia melihatnya. Di belakang semua prajurit, berdiri satu ksatria raksasa, menjulang di atas yang lain. Ia nyaris tidak bergerak, tetapi kehadirannya saja terasa berat, seolah menekan udara di sekitarnya. Jelas berbeda dari yang lain. Karen juga melihatnya dan langsung tahu apa itu. Bosnya. Ia menonjol begitu kau menyadarinya. Karen dengan cepat memberitahu Soda untuk mengarahkan segalanya pada satu target itu. Jangan menahan diri. Jika mereka bisa mengalahkan bosnya, mungkin sisanya akan berantakan atau setidaknya kehilangan koordinasi. Mereka berdua mulai mengumpulkan kekuatan untuk satu serangan besar. Pancang akhir, kobaran api. Mereka menarik mana sebanyak yang mereka bisa, memadatkannya, mempertaruhkan segalanya pada satu serangan telak. Tepat sebelum mereka melepaskannya, ksatria bos itu perlahan mengangkat pedangnya. Pada saat yang sama, beberapa prajurit bergegas ke depannya dan mengunci diri bersama, membentuk dinding perisai yang kokoh dengan waktu yang tepat. Serangan gabungan Soda dan Karen malah menghantam langsung ke barisan perisai. Ledakannya keras dan kuat, tapi bos di belakang mereka tidak tergores sedikit pun. Lalu bos itu mengarahkan pedangnya ke depan. Itu jelas sebuah sinyal.
Para prajurit bereaksi seketika dan menyerang bersamaan dengan sinkronisasi sempurna. Saat itulah mereka menyadarinya. Musuh-musuh ini bukan sekadar monster liar, mereka terorganisir, mereka mengikuti perintah, mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Ini bukan gerombolan, ini adalah pasukan. Di samping, Nishina berjongkok rendah, membeku saat dia menyaksikan semuanya berantakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa tim Kakeru masih bertarung alih-alih lari selagi mereka masih punya kesempatan. Dia tidak menyadari Kakeru berdiri tepat di belakangnya. Kakeru dengan tenang berkata mereka bertarung karena tahu apa yang akan terjadi jika mereka lari. Dua rekan tim Nishina meneriakinya. Kepanikan terlihat jelas di wajah mereka. Mereka menyuruhnya mundur, memanggil bantuan, dan menyerahkan ini pada Tenro. Nishina terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Jika mereka lari, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika pasukan ini berhasil menerobos, bukan hanya orang-orang acak yang akan mati. Kota mereka, rumah mereka, dan keluarga mereka yang akan jadi korban. Pikiran itu mematahkan sesuatu di dalam dirinya. Dia berdiri tegak dan berteriak bahwa mereka tidak perlu memenangkan segalanya di sini. Mereka hanya perlu bertahan hidup dan melindungi tempat ini. Itu sudah cukup. Tim Orion langsung bergerak. Kali ini tidak ada keraguan. Mereka maju dan menempatkan diri di antara pasukan musuh dan Tenro. Mereka bertarung berdampingan dengan Soda dan Karin, berhadapan langsung dengan para ksatria. Pedang menghantam zirah, percikan api beterbangan di setiap serangan. Kekuatan meledak di sekitar mereka, mengguncang tanah dan memenuhi udara dengan panas dan gelombang kejut. Kakeru mengamati dari kejauhan, tetapi itu pun masih belum cukup. Para ksatria terlalu kuat, jumlah mereka terlalu banyak dan bosnya masih berdiri di belakang, tak tersentuh. Lalu Karin merasakannya. Udaranya berubah. Kakeru sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Tanah mulai bergemuruh di bawah kaki mereka. Tekanan berat menyebar ke seluruh medan perang saat Kakeru melepaskan auranya. Sangat dahsyat, mustahil untuk diabaikan. Bahkan tanpa menatapnya, Karin merasakan tubuhnya merespons, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk selaras. Kekuatan mereka mulai selaras secara alami. Tanah di bawah mereka terangkat saat Kakeru menggunakan kemampuan gabungan mereka untuk mengangkat semua orang sekaligus. Tim Orion dan Tenro ditarik ke atas, berdiri di atas panggung besar yang diciptakan oleh kekuatan Karin. Soda bertanya pada Karin apa yang sedang terjadi. Dia menjelaskan bahwa kapten menggunakan keahliannya untuk memindahkan mereka. Sebuah tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari aura muncul di udara, perlahan-lahan terbentuk. Pembunuh raksasa. Para ksatria itu lengah. Tangan raksasa itu melesat maju dalam satu pukulan brutal. Gelombang kejutnya saja membuat pasukan ksatria terlempar ke segala arah. Mayat-mayat bertebaran di medan perang sama sekali tidak mampu menahan kekuatan itu. Karin tahu bahwa serangan itu tidak hanya akan mengenai satu target. Serangan itu akan membersihkan semua yang ada di jalurnya, menghancurkan para prajurit dan membuka jalan lurus ke bos. Pukulan raksasa itu terus melaju, membawa seluruh bebannya ke depan. Satu pukulan itu sangat dahsyat, cukup berat untuk menghancurkan pasukan, cukup kuat untuk menyaingi bahkan Komandan Agung. Keduanya terkejut. Inilah kekuatan kapten mereka. Satu pukulan berat itu mendarat tepat di bos. Dampaknya menggema di seluruh katakombe, cukup keras untuk membuat telinga semua orang berdengung, tetapi serangan itu jelas menguras tenaga Kakeru. Keringat bercucuran di wajahnya, dan bahunya naik turun saat dia mencoba mengatur napas. Sesaat pikirannya melayang kembali ke masa pelatihannya. Dia ingat menggunakan keahlian yang sama pada dinding yang kokoh. Dulu, retakan yang dibuatnya lebih kecil, kasar, dan tidak rata, tidak sebanding dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tetap saja, mentornya menatap kerusakan itu, lalu menatapnya dengan jelas terkesan. Dia telah memberinya selamat karena telah membangkitkan keahliannya. Kakeru juga kelelahan hari itu, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia hanya senang melihat tatapan bangga di wajah mentornya, senang karena ada seseorang yang percaya padanya. Mentornya, Ayah Soda, meletakkan tangan di bahunya dan mengatakan dia melakukannya dengan baik. Cara dia mengatakannya terasa seperti seorang ayah yang bangga memuji putranya. Kembali ke masa kini, tepuk tangan menariknya keluar dari ingatan itu. Timnya bersorak dengan keras. Soda tidak bisa mempercayainya. Keahlian itu gila. Keahlian itu hampir memusnahkan seluruh pasukan dalam satu gerakan. Tapi Kakeru hanya mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. Dia bilang kebanggaannya hanyalah sebuah keahlian penghancur. Kekuatan murni, tanpa trik, tanpa mekanisme cerdas, hanya kekuatan kasar. Dia bahkan menambahkan bahwa dibandingkan dengan kemampuan Karin atau teknik Tuan Keiichiro, keahliannya sendiri tidak fleksibel dan terkadang merepotkan. Itu membuat Soda terdiam. Mengapa kaptennya dengan santai menyebut ayahnya? Dia bertanya apakah kaptennya mengenal ayahnya.
Sebelum Kakeru bisa menjelaskan, Nishina dan timnya tiba-tiba membungkuk dalam-dalam. Mereka meminta maaf, mengatakan mereka tidak menyadari siapa dia sebenarnya, bahwa Kapten Amami Kakeru sebenarnya adalah salah satu ksatria meja bundar yang dikenal sebagai tinju penghancur. Kakeru mengabaikannya seolah gelar itu tidak penting. Tapi sekarang Soda jadi semakin penasaran. Dia bertanya apa sebenarnya ksatria meja bundar itu. Karin turun tangan, mengatakan itu bukanlah sesuatu yang diketahui kebanyakan orang. Dia menjelaskan bahwa ksatria meja bundar adalah tim resmi pertama yang dibentuk di Jepang. Asosiasi pemain kemudian menggunakan mereka sebagai model untuk sistem tim saat ini. Banyak dari anggota mereka akhirnya menjadi eksekutif tingkat tinggi untuk mewariskan pengetahuan mereka ke generasi berikutnya. Kakeru menambahkan bahwa ada pengecualian. Beberapa, seperti dia, malah bergabung dengan tim baru. Yang lain, seperti ayah Soda, memilih bekerja sebagai tentara bayaran. Itu membuat Soda semakin terkejut. Ayahnya dan kaptennya berada di tim yang sama. Kakeru tersenyum dan berkata hubungannya lebih dalam dari itu. Ayah Soda adalah mentornya, orang yang membantunya menjadi seorang pemain, orang yang memberinya kesempatan. Sementara itu, di gedung asosiasi pemain, di dalam kantor ketua Ryunosuke Bandu, suasananya tegang. Bandu duduk di belakang mejanya dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya, asap perlahan membumbung ke udara. Di seberangnya duduk Yusei dan Yamato. Mereka membicarakan Soda karena ketua sudah tahu bahwa putra Keiichiro telah bergabung dengan pasukan Kakeru. Tiba-tiba, Bandu mematikan rokoknya ke asbak. Suasana hatinya langsung berubah. Dia berkata, mereka akan mengabaikan tindakan ilegal anak itu, termasuk memasuki katakombe tanpa izin. Yusei berterima kasih padanya dan berjanji akan menangani Soda dengan baik, sementara Yamato dengan santai menyeruput jusnya. Ketua itu membentak. Sikap macam apa itu? Dia menggertak sang komandan. Yamato, yang tidak punya pilihan lain, dengan sinis berterima kasih padanya. Yusei segera meminta maaf kepada ketua dan berjanji bahwa dia dan Kakeru akan membereskannya nanti. Yamato kemudian dengan santai menambahkan bahwa karena ayah Soda adalah rekan lama mereka, membantu putranya adalah hal yang wajar. Ketua tidak seharusnya bertindak seolah-olah Soda berutang budi padanya untuk itu. Itu membuat Bandu murka. Dia mengingatkan Yamato bahwa dia masih ketua asosiasi dan tidak bisa membuat keputusan berdasarkan perasaan pribadi, tapi kemudian ekspresinya berubah. Dia menyadari sesuatu pada Yamato dari sikap dan cara bicaranya. Yamato perlahan-lahan menjadi sepertinya. Ketua menjelaskan bahwa Tenro mendapatkan pengaruh melalui kekuatan, dan kekuatan seperti itu membuat tindakan gegabah menjadi berbahaya. Yamato harus mengerti posisinya. Beberapa orang sudah mulai merasa kesal padanya. Yamato mengakui bahwa dia bisa jadi sombong dan angkuh, tapi dia bilang dia tidak pernah melupakan tanggung jawab yang datang bersama kekuatan. Nadanya menjadi serius. Dia bilang dia bertanya pada dirinya sendiri setiap hari apakah dia melakukan hal yang benar. Kemudian auranya berkobar. Listrik biru menyebar di sekelilingnya, perlahan memenuhi kantor. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk orang bodoh yang menolak berpikir atau berusaha. Dia tidak peduli dengan keluhan dari orang-orang yang bersembunyi di belakang sambil melipat tangan. Energinya mencapai rokok sang ketua. Rokok itu langsung menyala. Jika ada yang punya masalah, mereka bisa mengatakannya langsung di hadapannya, tambah Yamato. Dia mengisap rokoknya perlahan. Asap itu mengingatkannya pada sesuatu yang pernah dikatakan Yamato saat pertama kali bertemu Kakeru. Yamato mengangkat bahu dan berkata, mereka besar di fasilitas yang sama, jadi tentu saja mereka akan berpikir sama. Pikiran Bando melayang ke masa lalu. Dia teringat saat meninju wajah Kakeru muda, berteriak bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak atau mimpi kekanak-kanakan. Pukulan itu membuat Kakeru tersungkur. Bandu terus berteriak seperti ayah yang galak yang mencoba menyadarkan putranya yang keras kepala. Tapi Kakeru membalas tanpa ragu-ragu. Dia bilang dia akan menjadi seorang diver bagaimanapun caranya, jadi Bandu harus berhenti mengeluh dan bawa saja dia. Sebelum keadaan memanas, Keiichiro menengahi mereka. Dia membela Kakeru, mengatakan kalau anak itu serius. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Kakeru berdiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Suzaki Keiichiro dan menanyakan nama anak itu. Kakeru terkejut. Pria ini terasa sangat berbeda dari Bandu. Auranya tenang, ringan, dan menenteramkan. Kakeru menyambut tangannya. Momen itu mengubah segalanya. Kembali ke katakombe. Kakeru menjelaskan bahwa dia, Yamato, Yusei, dan Toma semuanya besar di panti asuhan yang sama. Tempat itu selalu kekurangan uang, jadi sebagai yang tertua, dia merasa bertanggung jawab. Dia pikir dia harus melakukan sesuatu untuk membantu, dan orang yang mengulurkan tangan padanya saat itu adalah ayah Soda. Mendengar itu membuat Soda tersenyum. Rasanya ada hubungan antara dia dan kapten melalui ayahnya.
Dia baru saja akan meminta cerita lebih banyak ketika cahaya putih terang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua orang membeku. Sebuah gerbang mulai terbentuk tepat di depan mereka di dalam katakombe. Gerbang? Di dalam gerbang lain. Apa itu mungkin? Itu bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Tak satu pun dari mereka yang bisa langsung memahaminya. Karen dan Soda hanya berdiri di sana menatapnya, benar-benar tercengang. Soda dengan cepat melihat ke arah kaptennya, berharap dia akan mengatakan sesuatu, apapun yang membuat ini lebih mudah dimengerti. Tapi Kakeru sudah menatap gerbang itu dalam diam. Ekspresinya menjadi serius, seolah pikirannya melayang jauh. Caranya menatap gerbang itu memperjelas bahwa ini bukan hal yang sepenuhnya baru baginya. Sebuah ingatan muncul di benaknya. Pertama kalinya dia melihat gerbang muncul di dalam katakombe. Saat itu, dia sedang berdiri di samping Keiichiro. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang menunggu di sisi lain. Mereka tidak tahu apakah sang ratu ada di sana atau sesuatu yang lebih buruk lagi, tapi mereka berdua sepakat untuk memeriksanya. Tanpa ragu-ragu, keadaan memburuk dengan cepat. Gambaran jelas berikutnya dalam ingatan Kakeru adalah Keiichiro terbaring di tanah bersimbah darah, napasnya tersengal-sengal. Pemandangan itu telah membekas di benaknya, melihat temannya terluka sangat parah dan masih mencoba untuk berdiri. Suara khawatir Karen menariknya kembali ke masa kini, tapi Kakeru sudah mengambil keputusan. Dia bilang dia akan menyelidiki gerbang itu sendirian, dan Karin serta Sota harus segera memanggil bantuan. Keduanya hanya menatapnya, terkejut. Kapten mereka yang meminta bala bantuan? Itu saja sudah menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Kakeru menjelaskan dengan tenang tapi tegas bahwa situasi ini tidak normal. Karena ini tidak biasa, mereka tidak bisa menganggapnya seperti misi biasa. Mereka butuh bantuan sesegera mungkin. Karen melangkah di depannya dan menghalangi jalannya. Suaranya bergetar, tapi matanya tidak. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah wakil kapten dari skuad pertama. Dia tidak bisa begitu saja berbalik dan lari. Mereka berenam berdiri tepat di depan gerbang. Karen menambahkan bahwa dia bukan anak kecil lagi. Dia ingin bertarung di sisinya sebagai seorang diver, bukan dilindungi dari pinggir. Kakeru kemudian menatap Soda. Soda menelan rasa takutnya dan berkata dia juga ingin pergi. Ekspresi Kakeru langsung mengeras. Dia menolak. Dia tidak ingin Soda mengalami mimpi buruk yang sama seperti yang pernah dia alami. Soda tidak mengerti. Saat itulah Nishina dan timnya melangkah maju. Nishina menawarkan agar timnya yang memanggil bantuan. Dia mengakui dengan jujur bahwa dibandingkan dengan skuad Kakeru, mereka tidak cukup kuat untuk berguna di dalam gerbang aneh seperti ini. Mereka hanya akan memperlambat kalian. Sedangkan untuk mereka berdua, mereka tak dapat disangkal lagi kuat. Dia juga berkata bahwa melindungi bawahan itu penting, tapi mempercayai mereka juga sama pentingnya jika kau ingin mereka berkembang. Kakeru memikirkannya sejenak, lalu dia setuju. Dia menyuruh tim Nishina untuk menghubungi asosiasi dan meminta bantuan segera. Kedua anak buah itu merasa lega mendengarnya. Mereka tetap tinggal. Sebelum pergi, Nishina menoleh ke Sota dan dengan tulus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan rekan setimnya sebelumnya. MC, kita tersipu. Dia tidak terbiasa menerima ucapan terima kasih. Mereka berjabat tangan sebentar, sebuah tanda penghormatan tanpa kata. 3 orang yang tersisa menyaksikan tim Orion meninggalkan katakombe. MC, kita melambaikan tangan. Lalu sebuah suara memanggilnya. Bola api itu muncul di sebelah Soda lagi, melayang di sisinya seperti biasanya. Hal itu membuatnya kaget, meskipun seharusnya dia sudah terbiasa sekarang. Roh itu memberitahunya bahwa apa yang akan terjadi akan mengubah segalanya, sebuah titik balik, sesuatu yang dapat mengubah takdir mereka sepenuhnya. Tapi suaranya terdengar terdistorsi, seperti koneksi yang buruk. Sebagian besar kata-katanya terputus-putus dan tidak jelas. Namun, ada satu pesan yang tersampaikan dengan jelas. Dia harus pergi sendirian. Soda tersadar saat Karen dan Kakeru memanggil namanya. Dia menggelengkan kepala dan memaksa dirinya untuk fokus. Apapun yang ada di dalam gerbang itu, mereka akan menghadapinya. Tokoh utama kita segera meminta maaf dan berkata dia akan menyusul. Dia menoleh ke bola api itu dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia tidak sendirian. Dia memiliki sekutu yang kuat dan bisa diandalkan bersamanya. Soda akhirnya berlari menuju gerbang. Hal terakhir yang didengarnya adalah sebuah peringatan. Tidak peduli kebenaran apa yang dia temukan di dalam, dia tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Sementara itu, Nish dan timnya berhasil keluar dari gerbang luar. Mereka segera mulai berbicara tentang cara menghubungi asosiasi untuk meminta bala bantuan. Mereka bahkan tidak menyelesaikan kalimat mereka. Tebasan tak terlihat tiba-tiba menebas tubuh mereka. Tidak ada suara, tidak ada serangan yang terlihat, hanya luka dalam yang tiba-tiba terbuka di kulit mereka. Darah tumpah ke tanah saat keduanya langsung pingsan. Nishina membeku. Dia tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Itu terlalu cepat. Seorang pria berdiri di belakang mereka, menyuruh mereka untuk menjauh dari gerbang.
Aura di sekelilingnya terasa salah, berat, bengkok, gelap dengan cara yang tidak terasa seperti manusia. Kemarahan melonjak di dalam diri Nishina. Dia menuntut untuk tahu siapa sebenarnya orang ini. Bajingan itu mengejeknya, mengatakan itu tidak akan menjadi masalah bagi orang sepertinya, toh hanya akan menjadi pupuk. Ini membuat Nishina marah. Dia mengaktifkan kekuatan alter egonya tanpa ragu-ragu, bersiap untuk bertarung. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah tahu. Musuh ini berada di level yang sama sekali berbeda. Skill yang menciptakan tebasan tak terlihat di area seluas itu seharusnya membutuhkan waktu persiapan. Dia tidak akan membiarkan itu. Tinjunya bersinar hijau saat dia melesat ke depan, bergerak zigzag untuk memperpendek jarak dengan cepat. Tapi musuh itu hanya berdiri di sana. Nishina tidak pernah berhasil. Pedang tak terlihat mengirisnya dari segala arah bahkan sebelum dia sempat melayangkan pukulan. Rasa sakit meledak di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar seperti yang terjadi pada rekan-rekan setimnya. Pria itu tidak bergerak sama sekali dan itulah bagian yang menakutkan. Nishina jatuh berlutut menatap sosok di depannya. Monster. Hanya kata itu yang cocok. Pria itu perlahan mendorong tubuh-tubuh yang terluka kembali ke pintu masuk katakombe, hampir dengan santai, seolah-olah mengembalikan benda ke tempatnya semula, seperti persembahan. Nishina hanya bisa menonton, tak berdaya dan penuh penyesalan. Dia telah gagal melindungi timnya. Musuh itu dengan santai berkata bahwa mereka akan menjadi pupuk yang bagus. Tubuh mereka yang berlumuran darah tergeletak tak bergerak di tanah saat pria itu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Begitu mereka melangkah melewati gerbang, keheningan aneh menyambut mereka. Bukan hanya sepi, rasanya berat. Tidak ada musuh yang terlihat, tidak ada gerakan, tidak ada suara kecuali langkah kaki mereka sendiri. Karen segera menunjukkannya. Tempat itu terlalu sepi. Kapten setuju, tapi mereka tidak boleh lengah. Dia mengajukan diri untuk mengintai area itu, memeriksa setiap sudut dan jalan. Sebelum pergi, dia menyuruh mereka untuk tetap waspada dan mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Tapi Karen tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman di dadanya. Tempat itu memberinya firasat buruk seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dia memanggil nama Soda karena dia terlihat teralihkan lagi dan dia tidak menyangkalnya. Dia mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya fokus pada apa yang mereka lakukan. Karen mengerutkan kening. Secara harfiah tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Apa yang mungkin mengalihkan perhatiannya? Soda ragu sejenak. Sebenarnya ada sesuatu. Selama ini dia diam-diam menggunakan mata apinya. Dan yang dilihatnya bukanlah ruang kosong, melainkan jiwa. Ada banyak sekali jiwa yang berkeliaran di sekitar mereka di dalam katakombe. Saat dia mengatakannya dengan lantang, Karen membeku. Seluruh tempat ini dipenuhi hantu selama ini? Soda tidak yakin apakah jiwa dan hantu secara teknis adalah hal yang sama, tapi cukup mirip. Karen bertanya apakah dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Soda mengangguk. Dia pernah melihat jiwa sebelumnya, di sekitar sekolah, di area lain, bahkan tempo hari. Tapi tidak seperti ini, jumlahnya tidak sebanyak itu. Dia menjelaskan bahwa biasanya, jiwa yang dia lihat tampak jelas seperti manusia, seperti orang biasa yang tembus pandang, seperti saat dia melihat ayahnya. Kali ini, jumlahnya begitu banyak hingga terasa luar biasa. Soda bertanya-tanya apakah itu berarti sesuatu. Lalu dia melihat satu jiwa menatap lurus ke arah mereka. Tanpa banyak berpikir, Soda menyapanya. Karin terkejut. Dia pikir Soda sedang berbicara dengannya. Tokoh utama kita menjelaskan bahwa dia sedang berbicara dengan jiwa. Jiwa itu tampak terkejut. Seorang manusia bisa melihatnya. Jiwa itu segera meminta maaf karena telah menakuti mereka dan dengan gugup memperkenalkan dirinya sebagai Utsugi. Saat dia berbicara lebih tenang, wujudnya yang kabur perlahan menjadi lebih jelas, membentuk wajah dan tubuh manusia yang semestinya. Utsugi menjelaskan bahwa dia mengikuti mereka karena dia mendengar Soda berdebat dengan kaptennya sebelumnya. Soda mencoba mengingat momen itu. Oh, bagian di mana kapten mencoba menjauhkan mereka dari bahaya. Sebuah ingatan kembali, Kapten Kakeru menyuruh mereka memanggil bala bantuan sementara dia menangani semuanya sendirian. Utsugi mengatakan sesuatu yang serupa pernah terjadi padanya. Ketika dia dan timnya sedang menjelajahi katakombe, mereka menghadapi bahaya serius. Rekan-rekan timnya menyuruhnya pergi dan meminta bantuan, jadi mereka berpisah. Dia pergi sendiri sementara yang lain tetap bersama. Tapi bantuan tidak datang tepat waktu dan rekan-rekan timnya juga tidak selamat. Meskipun dia akan memperlambat mereka, dia berharap tetap tinggal. Hanya dengan mengingatnya saja sudah membuatnya hancur. Dia sangat menyesal telah meninggalkan mereka. Andai saja dia lebih berani, seperti Soda, mungkin segalanya akan berbeda. Saat Utsugi berbicara, Soda terus mengulangi semuanya pada Karin agar dia bisa mengerti. Ekspresi Karin melembut, lalu dia bertanya dengan lembut apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya.
Soda berkedip karena terkejut. Karin menjelaskan bahwa mungkin mereka bisa membantunya untuk tenang, membiarkannya beristirahat dengan semestinya. Soda tidak bisa menahan senyum mendengarnya. Meskipun Utsugi hanyalah arwah, Karin tidak ingin meninggalkannya terjebak di tempat seperti ini. Soda kemudian bertanya pada Utsugi apa penyesalan terbesarnya. Utsugi berkata dia menyesali banyak hal, tapi jika harus memilih satu, dia berharap orang-orang melihat keahliannya beraksi. Dia ingin menggunakannya dalam pertarungan sungguhan setidaknya sekali. Dia ingin itu menjadi berarti. Soda bertanya apa nama keahlian itu. Island, kata Utsugi. Soda menjelaskan pada Karin bahwa keahlian itu memungkinkan seseorang untuk berbagi persis apa yang mereka lihat dengan orang lain. Karin berpikir itu terdengar lebih berguna untuk pengintaian atau kerja sama tim, bukan pertarungan langsung. Lalu dia menyadari Soda berbicara setengah pada dirinya sendiri lagi, dan menyuruhnya berhenti karena itu membingungkan. Soda meminta maaf dan berkata, dia hanya berpikir betapa hebatnya keahlian itu sebenarnya. Baik Karin maupun Utsugi tampak terkejut. Hebat? Benarkah? Soda tersenyum dan hendak menjelaskan alasannya. Tapi adegan berganti. Jauh di dalam, Kapten Kakeru berdiri di depan sebuah gerbang besar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Itu terlihat persis seperti yang sebelumnya. Dan itu hanya berarti satu hal. Musuh seperti ksatria besar tiba-tiba muncul di belakangnya, tapi Kakeru tidak panik. Dia sudah tahu akan ada penjaga gerbang. Penjaga gerbang mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar. Kakeru menangkisnya. Tapi yang mengejutkannya adalah musuh itu bahkan tidak bergeming. Dia menendangnya untuk membuat jarak dan segera mengaktifkan keahliannya, Giant Killing. Aura biru yang kuat meledak di sekelilingnya saat dia melepaskan serangan range. Aura biru raksasa berbentuk tangan menghantam musuh, tapi ksatria itu hampir tidak bergerak. Serangan itu seolah tak berarti apa-apa. Kakeru mengerutkan kening. Yang ini jelas lebih tangguh daripada musuh-musuh berlapis baja yang baru saja mereka kalahkan. Dia melancarkan lebih banyak serangan, mencoba berbagai sudut, tapi tidak ada yang berhasil. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu hanya tinju penakluk yang bisa menyelesaikan ini, tapi keahlian itu butuh waktu untuk diisi, dan dia tidak punya waktu. Saat itu seseorang memanggil namanya. Karin dan Soda muncul di sampingnya. Keduanya tampak serius dan siap bertarung. Soda melangkah maju dan memberitahu kapten bahwa mereka akan mengambil alih. Kakeru langsung menolak. Musuh ini berada di level yang berbeda. Dia memerintahkan mereka untuk mendukungnya dan mengulur waktu untuknya. Tapi Soda tidak mundur. Dia meyakinkan Kakeru bahwa semua akan baik-baik saja. Dia berkata untuk menyerahkan yang ini padanya dan Karin. Mereka berdua menghadapi ksatria raksasa itu bersama. Musuh itu jelas terasa lebih kuat dari yang lain, tapi mereka tidak takut. Mereka akan membuktikan bahwa mereka bisa menanganinya, dan mereka berencana untuk mengalahkannya dalam 1 menit. Tapi Kapten Kakeru sama sekali tidak yakin. Dia bilang itu tidak mungkin. Ksatria ini jelas lebih kuat dari bos terakhir yang mereka lawan. Sebelumnya mereka bahkan membutuhkan Kakeru untuk turun tangan hanya untuk menghabisi musuh. Jadi bagaimana mereka bisa mengalahkan yang ini padahal jelas levelnya lebih tinggi? Musuh mengangkat pedangnya dan menyesuaikan kuda-kudanya, siap menyerang kapan saja. Soda berbicara dengan serius. Dia berkata dia tahu Kakeru selalu menjadi orang yang memimpin dan membahayakan dirinya demi mereka. Tapi jika mereka terus bersembunyi di belakangnya dan membiarkannya melindungi mereka setiap saat, mereka tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Suaranya tenang tapi tegas. Bahkan auranya terasa berbeda, lebih stabil, lebih dewasa, seolah dia akhirnya siap memikul bebannya sendiri dalam pertarungan sungguhan. Dia selalu ingin menjadi lebih kuat. Itulah tujuannya sejak awal. Kakeru membeku sesaat, perasaan itu. Rasanya tidak asing, sebuah ingatan muncul. Dirinya yang berdebat dengan mentornya sendiri, mengatakan dia juga ingin menjadi lebih kuat, bahwa dia benci selalu dilindungi. Karin kemudian dengan sedikit enggan mengakui bahwa dia setuju dengan Soda. Ada alasan mengapa mereka ingin melawan yang ini sendirian. Mereka perlu membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada kapten mereka, tapi juga kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka berdua memohon agar Kakeru membiarkan mereka menanganinya. Itu membuatnya semakin terkejut. Setelah beberapa saat, dia menyerah. Dia berkata, baiklah, tapi jika keadaan menjadi berbahaya, bahkan sebelum dia selesai bicara, mereka berdua memotongnya dan langsung berterima kasih. Kakeru hanya berdiri di sana, bingung dan sedikit kewalahan dengan apa yang dia rasakan. Karin memanggil Soda untuk bergerak, dan Soda segera menyerbu masuk, api berkobar di sekelilingnya. Melihat mereka maju, Kakeru tersenyum seperti kakak laki-laki yang bangga, tapi kemudian senyum itu sedikit memudar. Dia merasa senang melihat Soda tumbuh seperti ini, tapi dia merasa tidak berhak. Kebahagiaan melihat seorang putra tumbuh lebih kuat. Itulah sesuatu yang telah dia renggut dari mentornya, Keiichiro. Kembali ke medan perang, udara terasa berat seolah semuanya menunggu langkah selanjutnya.
Karin perlahan menurunkan tangannya ke tanah dan menekan telapak tangannya ke permukaan yang kasar. Cahaya merah muda lembut menyebar dari bawah jarinya, merayap di medan perang seperti retakan cahaya. Tanah bergetar dan kemudian bongkahan batu besar mulai naik satu persatu, memaksa keluar dari bumi, seolah-olah tanah itu sendiri menanggapi panggilannya. Soda tidak ragu-ragu. Saat bebatuan terbentuk, dia melesat maju dan melompat ke batu yang pertama. Dia bergerak cepat, menggunakan setiap bongkahan batu yang melayang seperti batu pijakan, mendorong dengan keras dengan kakinya untuk mendapatkan ketinggian dan kecepatan. Di belakang kesatria berlapis baja, tanah tiba-tiba bergeser lagi. Sebuah tangan batu raksasa terbentuk dari batu padat, jari-jarinya mengencang menjadi kepalan sebelum mengayun ke depan dengan kekuatan yang menghancurkan. Tangan itu menghantam punggung musuh, dampaknya bergema keras di seluruh lapangan. Kesatria itu terlempar ke depan, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan mengarah lurus ke arah Soda. Api menyelimuti lengan Soda saat dia menarik tinjunya ke belakang. Apinya menyala lebih terang dari sebelumnya. Begitu musuh masuk dalam jangkauan, Soda melayangkan tinju apinya ke bawah dengan sekuat tenaga. Hantaman itu menghancurkan musuh langsung ke tanah. Kekuatannya membuat lantai batu di bawah mereka retak. Dari kejauhan, Kakeru hanya mengamati mereka. Kerja sama tim mereka rapi dan waktunya tepat. Mereka tidak bentrok atau ragu-ragu, tapi meski begitu dia tahu ada sesuatu yang kurang. Serangan mereka kuat, tapi belum cukup kuat untuk mengakhirinya. Musuh perlahan bangkit dari kawah, Zirah terbakar dan sedikit rusak tapi masih berdiri. Karin bereaksi dengan cepat. Dia menghantamkan tangannya kembali ke tanah dan batu tebal melilit kaki musuh seperti rantai yang berat. Batu itu mengencang, mengunci kakinya dan menghentikannya melangkah maju. Soda, panggilnya dengan tegas. Monster itu mendongak. Dalam sekejap, Soda muncul di depan musuh lagi, api berkobar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Karin membentuk tinju batu raksasa di belakang punggung musuh. Mereka menyerang bersama, dan musuh hanya bisa menunggu hantaman. Soda terus menekan dari depan, melontarkan pukulan berlapis api yang meninggalkan bekas luka bakar di Zirah, sementara tinju batu Karin menghantam punggungnya. Tapi ksatria itu mengaum dan melepaskan kakinya, menghancurkan jebakan batu di sekitarnya. Pecahan batu berserakan di mana-mana saat ia mendapatkan kembali pijakannya. Tanpa membuang sedetik pun, ia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya dalam busur mematikan yang lebar lurus ke arah Soda. Sebelum pedangnya bisa mencapainya, dinding batu tebal langsung muncul di antara mereka. Karin telah bereaksi pada detik terakhir, membentuk perisai yang cukup kuat untuk menahan serangan itu. Soda melompat mundur dengan aman, terengah-engah tapi tetap fokus. Kakeru mengamati dengan saksama. Waktu mereka bukan hanya bagus, itu hampir sempurna. Mereka tidak panik, mereka berpikir sambil bergerak. Soda menyadari bahwa musuh ini menggunakan serangan dasar yang sama dengan yang mereka lawan sebelumnya. Bahkan saat dia menyerang, mata Soda menyala lebih terang. Melalui cahaya apinya, dia mempelajari musuh dengan cermat. Dia memperhatikan pola gerakannya, cara musuh memindahkan berat badannya sebelum mengayun, cara zirahnya menyerap benturan. Lalu dia melihatnya. Jauh di dalam Zirah, tersembunyi di bawah lapisan pertahanan, ada titik lemah kecil di jiwanya. Itu bersinar samar di dekat dadanya, dekat tempat jantung biasanya berada. Tapi begitu dia fokus padanya, titik lemah itu sedikit bergeser ke samping. Itu tidak tetap, itu bergerak. Kita harus membidik dengan hati-hati, gumam Soda. Tiba-tiba, tombak batu tajam melesat dari tanah di belakang musuh dan menembus bahunya. Kekuatannya merobek seluruh lengannya, membuatnya jatuh ke tanah dengan bunyi dentuman logam yang keras. Karin berkata bahwa Soda lah yang melihat titik lemah itu. Dia berdiri beberapa meter jauhnya, satu tangan masih menyentuh permukaan batu. Dia tampak tenang, hampir santai, seolah-olah dia bahkan tidak memaksakan diri. Berkat Ailen Utsugi, dia bisa melihat persis apa yang dilihat Soda. Titik lemah itu tidak lagi tak terlihat olehnya. Soda berdiri diam sejenak, api menderu di sekelilingnya, menunggu sinyal yang tepat. Karin bergerak lebih dulu. Dia menyentuh tanah, dan pasir dari medan perang yang hancur terangkat ke udara. Dia mengklaim bahwa dia hanyalah seorang gadis sederhana. Panggung utamanya, tentu saja, akan dia serahkan pada sang pahlawan. Pasir dengan ganas mengelilingi musuh, menutupi penglihatannya dan mengganggu keseimbangannya. Ksatria musuh menebas membabi buta, tidak bisa melihat dengan jelas menembus awan debu yang tebal. Menerobos kekacauan, Soda menyerbu. Apinya semakin kuat, menyelimuti tubuhnya seperti Zirah. Begitu dia cukup dekat, dia mengeluarkan teriakan yang kuat, auman roh, dan melayangkan tinjunya ke depan dengan sekuat tenaga. Pukulan apinya menembus lurus melalui titik lemah di dadanya. Untuk sesaat semuanya menjadi hening, kemudian api meledak dari dalam Zirah. Retakan menyebar di tubuhnya saat api melahapnya dari dalam.
Ksatria itu terhuyung-huyung, tidak mampu lagi menahan dirinya. Pasir mengendap perlahan saat musuh runtuh ke tanah, terbakar, hancur. Seluruh pertarungan itu nyaris tidak berlangsung 1 menit, tapi terasa jauh lebih lama. Dari pinggir, Utsugi menatap tak percaya betapa cepat dan bersihnya pertarungan itu. Soda menoleh ke arahnya, terengah-engah tapi tersenyum bangga. "Kau berhasil," katanya. Lalu dia mengulurkan tinjunya untuk tos. Tanpa keahliannya, mereka tidak akan berhasil. Mata Utsugi sedikit berkaca-kaca saat dia melangkah maju dan meninju tinjunya. Untuk pertama kalinya, kekuatannya membuat perbedaan nyata dalam pertempuran. Sebuah layar biru tiba-tiba muncul di depan mereka, bersinar lembut di udara. Itu menampilkan sebuah pesan. Penyesalan Utsugi Nozomi telah terselesaikan. Kondisi penyelesaian. Keahlian harus digunakan dalam pertempuran. Lalu baris lain muncul. Keahlian diwarisi. Island. Efek. Memungkinkan penglihatan untuk dibagikan dengan orang lain. Utsugi tertawa kecil, terlihat lebih lega dari sebelumnya. Dia berterima kasih pada Soda terlebih dahulu, mengatakan dia tidak akan bisa menyelesaikan penyesalannya tanpanya. Kemudian dia menoleh ke Kapten Kakeru dan Karin, dan berterima kasih juga kepada mereka. Begitu keahliannya diaktifkan, sesuatu berubah. Mereka bisa melihatnya sekarang, tidak hanya merasakannya, tetapi benar-benar melihatnya berdiri di sana. Kakeru berkedip karena terkejut. Karin menatap sejenak sebelum mengeluarkan "oh" pelan. Jujur saja, Karin mengakui bahwa ketika pertama kali mendengar tentang Island, dia pikir akan sulit untuk digunakan dalam pertarungan sungguhan. Kedengarannya berguna di atas kertas, tetapi membuatnya berfungsi dalam pertempuran terasa sulit. Tapi Utsugi telah membimbingnya sepanjang waktu. Dia menjelaskan semuanya dengan jelas dan tetap tenang. Karena itu dia bisa bertarung dengan benar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sangat berterima kasih. Utsugi tersenyum lembut. Dia bilang dia senang bisa melihat mereka untuk terakhir kalinya seperti ini. Protagonis kita juga senang. Tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi serius. Dia memperingatkan mereka bahwa sejak dia melangkah melewati gerbang itu tadi, dia punya firasat buruk. Itu membuat mereka bingung. Firasat buruk apa? Gerbang mana yang dia maksud? Utsugi melanjutkan mengatakan rasanya dia bisa kehilangan dirinya sendiri. Seperti jika dia tinggal di tempat ini terlalu lama, dia akan berakhir seperti arwah-arwah lain yang berkeliaran di sini. Arwah-arwah itu tidak seperti dia. Mereka terasa hampa, tak bernyawa, seperti ada sesuatu di dalam diri mereka yang sudah hilang. Sebelum menghilang, dia menyuruh mereka untuk berhati-hati. Lalu, tanpa efek dramatis apapun, arwahnya menghilang begitu saja. Mereka bertiga berdiri di sana dengan tenang. Apa artinya kehilangan diri sendiri? Soda bertanya-tanya dengan keras. Apakah itu sebabnya bola api tadi tidak ikut dengan mereka? Mungkinkah itu ada hubungannya? Karin menghela napas dan berkata bahwa, sejujurnya, Utsugi tidak perlu meninggalkan mereka dengan peringatan yang begitu menakutkan pada akhirnya. Dia menatap Soda dengan saksama dan bertanya apakah dia berencana untuk ciut dan kembali sekarang. Soda langsung berkata tidak mungkin. Mereka berdua tertawa kecil, mereka kebanyakan bercanda. Lalu Karin memanggil Kapten Kakeru dan berkata, mereka harus terus bergerak. Tidak ada gunanya hanya berdiri di sini. Katakombe ini tidak akan menjelajahi dirinya sendiri. Tepat di depan mereka berdiri sebuah gerbang emas yang besar. Kakeru melangkah maju tanpa ragu dan meletakkan kedua tangannya di atasnya. Pintu-pintu yang berat itu berderit keras saat dia mendorongnya hingga terbuka. Ruangan di baliknya sangat besar. Hampir semua yang ada di dalamnya berkilauan keemasan. Dinding, lantai, bahkan pilar-pilar tinggi yang berjajar di sisinya. Obor-obor menyala di sepanjang dinding, apinya memantul di permukaan yang mengkilap dan menerangi seluruh tempat seperti istana bawah tanah yang aneh. Bahkan sebelum Soda atau Karin bisa mengatakan apa-apa, Kakeru bergumam bahwa tempat ini terasa familiar, seperti dia pernah melihatnya sebelumnya. Lalu Karin tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak agar mereka melihat. Sang kapten mulai berkeringat. Tepat di tengah ruangan ada sesuatu yang besar, sebuah telur. Ukurannya sangat besar. Permukaannya hitam dengan guratan emas dan ungu yang melintasinya. Itu tidak bersinar terang, tetapi mengeluarkan perasaan berat dan firasat buruk yang membuat udara di sekitarnya terasa sesak. Karen langsung menoleh ke Soda. "Apa kau mengenalinya?" tanyanya. Tapi ketika dia melihatnya, dia membeku. Soda tampak ketakutan seperti baru saja melihat hantu. Dia menahan napas. Karena di samping telur itu, dia bisa melihat arwah yang berjaga dan arwah itu tampak persis seperti Kapten Kakeru.
Tidak, bukan hanya mirip. Itu adalah arwah Kapten Kakeru. Soda berteriak karena sangat terkejut. Sebuah kilas balik. Yamato sedang berbicara santai dengan ketua Ryunosuke Bandu. Ketua itu bertanya dengan serius apakah benar-benar mungkin melihat arwah orang yang sama saat orang itu masih hidup. Yamato mengangguk sambil membuka bungkus coklat. Dia bilang itu mungkin. Dia pernah bertemu Goto, wakil kapten dari skuad kedua. Dia yakin akan hal itu. Bahkan pernah ada saat Soda bertemu dengan arwah Goto di katakombe dan mengira Goto telah meninggal. Kemudian, mereka mengonfirmasi bahwa arwah itu benar-benar mirip dengannya. Ketua itu, sambil menyeruput kopi dengan tenang, berkata, mungkin itu hanya seseorang yang mirip. Yamato membuat tanda X besar dengan jarinya dan berkata tidak mungkin. Bahkan skill yang digunakan arwah itu juga sama. Itu hanya membuat ketua semakin bingung. Yamato menggodanya, mengatakan orang tua itu tidak punya imajinasi. Ketua itu menjadi kesal. Yusei memukul ringan Yamato untuk menghentikannya bercanda. Dari cara Yamato berbicara, sepertinya dia sudah punya teori. Sambil membuka coklat batangan lainnya, dia mengakuinya. Untuk waktu yang singkat, Sue, nama panggilannya untuk Soda, telah berbicara dengan arwah Goto. Ceritanya sangat cocok dengan Goto yang masih hidup sekarang. Ingatan yang sama, pengalaman yang sama. Yamato mengangkat sebatang coklat yang sudah setengah dimakan di satu tangan dan yang baru di tangan lainnya. Dia membandingkannya dengan situasi tersebut. Bagaimana jika satu keberadaan terbelah menjadi dua versi? Keduanya memiliki masa lalu yang sama. Lalu dia mengatakan sesuatu yang lebih aneh. Bagaimana jika bahkan sebelum dunia ini dimulai ada dunia lain yang persis seperti ini? Kembali ke Istana Emas, Soda masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaptennya berdiri tepat di sampingnya, dan pada saat yang sama, arwah kaptennya berdiri di samping telur itu. Soda, suara Karen bergema keras di seluruh aula emas. Tetapi bahkan sebelum Soda bisa menoleh ke arahnya, rasa sakit yang tajam meledak di dadanya. Itu terjadi begitu cepat, dia bahkan tidak melihat bilahnya. Terdengar suara sayatan keras seperti logam memotong kain tebal. Lalu darah menyembur keluar darinya. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia tidak merasakan ada orang di dekatnya. Dia tidak mendengar langkah kaki. Tidak ada kehadiran di belakangnya. Jadi bagaimana? Soda mulai terjatuh. Dari bayang-bayang di dekat salah satu pilar emas, sesosok figur melangkah maju. Itu dia, musuh yang sama yang pernah dihadapi tim Nishida sebelumnya. Yang pertama, katanya dengan bangga, luka di punggungnya panjang, dalam, bersih, terlalu bersih. Darah mulai menyebar di bawah Soda, merah gelap di atas emas yang berkilauan. Di kejauhan, arwah yang tampak persis seperti Kapten Kakeru berdiri di samping telur besar itu. Itu tidak menyerang, itu tidak bergerak, itu hanya menonton. Tetapi ekspresinya tampak bingung, hampir terganggu, seolah-olah dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Teori Yamato melintas di benaknya. Apakah dunia mereka berulang? Tubuh Soda yang berdarah terbaring di lantai emas. Jiwa Kapten Kakeru berdiri beberapa langkah darinya, menatapnya. Dia terlihat sangat bingung, tidak kaget, tidak marah, hanya kosong. Karin bergegas menghampiri Soda dan berlutut begitu cepat hingga terasa sakit. Tangannya sudah gemetar saat ia meraih salah satu lengan bajunya dan merobeknya tanpa ragu. Dia menekan kain itu dengan keras ke luka yang dalam di dada Soda. Darah merembes hampir seketika. Di belakangnya, jiwa Kakeru hanya memperhatikan. Dia berdiri di samping mereka, menatap wajah Soda yang tidak sadarkan diri sementara darah terus mengalir keluar darinya. Lalu tiba-tiba, Soda membuka matanya, tetapi dia tidak lagi berada di lantai emas. Tidak ada rasa sakit di punggungnya, tidak ada darah. Dia berada di sebuah ruang kosong yang aneh. Dia menatap dirinya sendiri. Tidak ada luka, tidak ada cedera. Kebingungan perlahan memenuhi wajahnya saat dia melihat sekeliling, mencoba memahami di mana dia berada. Saat itulah dia menyadari ada seseorang yang berdiri di depannya. Itu adalah Kapten Kakeru. Setidaknya dia terlihat persis sepertinya. Wajah yang sama, perawakan yang sama, kehadiran yang sama, tetapi ada satu perbedaan. Penutup mata menutupi salah satu matanya. Kewaspadaan Soda langsung meningkat. Ada sesuatu yang terasa aneh tentang ini. Dia tidak bisa begitu saja menerima ini begitu saja. Untuk sesaat, dia pikir ini mungkin semacam kepalsuan, semacam tipuan. Tapi pria itu dengan tenang menyangkalnya bahkan tanpa perlu ditanya. Dia bilang dia adalah Amami Kakeru yang asli, hanya saja bukan yang Soda kenal. Dia berasal dari dunia terakhir. Itu hanya membuat segalanya menjadi lebih membingungkan. Dunia terakhir, dia mengaktifkan mata apinya dan dengan hati-hati memeriksa jiwa pria itu dan apa yang dilihatnya membuat hatinya mencelos. Itu nyata, tidak ada kebohongan. Ini adalah Kapten Kakeru. Pria itu menjelaskan bahwa dunia telah berulang karena suatu alasan, bahwa waktu telah diatur ulang, dan bahwa dia telah hidup di dunia sebelum perulangan itu terjadi.
Soda kesulitan memprosesnya. Segalanya terdengar mustahil. Perulangan apa? Kapan itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Tidak ada yang masuk akal. Tapi kemudian Kakeru mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Dia berkata Soda telah menjadi lebih kuat. Di dunia terakhir, Soda hanya mengikuti mereka, membawa tas-tas berat, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi. Dia punya potensi, tentu. Tapi dia tidak seperti ini. Sekarang hanya dengan melihatnya itu sudah jelas. Dia telah menjadi lebih kuat. Soda merasa canggung mendengarnya. Bahkan sekarang dia akhirnya ditebas dengan begitu mudah. Dia tidak merasa kuat sama sekali. Tapi dia menepisnya dan menanyakan pertanyaan yang penting. Di dunia terakhir itu, apakah dia mati? Kakeru menggelengkan kepalanya. Soda tidak mati, yang mati adalah dia. Sebuah bayangan tiba-tiba terbentuk di benak Kakeru. Tubuh Soda berdarah di lantai. Karin panik di sampingnya, dan Kakeru berdiri di belakang mereka tanpa melakukan apa-apa. Kakeru menyadari sesuatu pada saat itu. Dalam perulangan ini, dia telah diberi kesempatan lain. Tetapi tidak seperti Soda, dia tidak berubah. Kembali di aula emas. Musuh berdiri di depan telur raksasa menatapnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang suci. Dia menyebutnya keagungan ilahi dalam benaknya. Itu mungkin saat paling membahagiakan dalam seluruh hidupnya. Dia bahkan berterima kasih pada dirinya di masa lalu karena telah membawanya ke sini dan air mata terbentuk di matanya. Dia percaya ingatannya telah membawa keberuntungan besar bagi apa yang mereka sebut kekosongan. Kilasan ingatan muncul. Kakeru berlutut di samping Keiichiro yang berlumuran darah di aula emas yang sama, dan berdiri di atas mereka adalah musuh yang sama. Kembali ke masa sekarang, saat musuh masih tenggelam dalam kegembiraannya, sebuah tinju besar menghantam punggungnya. Pukulan itu begitu kuat sehingga musuh terlempar melintasi aula dan menabrak dinding emas, meninggalkan retakan yang dalam di belakangnya. Itu adalah Kakeru. Kakeru berdiri di sana gemetar karena marah. Siapapun bisa tahu. Musuh itu baru saja menebas bawahannya tanpa ragu-ragu. Karin tidak tahu harus berbuat apa. Kaptennya sangat marah sementara Soda berdarah parah. Pikirannya tidak bisa mengimbangi. Bahkan Soda yang nyaris tidak sadar menyadari sesuatu. Pukulan itu gila. Jika manusia normal menerima pukulan itu, bahkan tidak akan ada yang tersisa. Jiwa Kakeru memotong pikiran Soda. Itu masih belum cukup. Kembali ke kenyataan, semuanya berubah dalam sekejap. Kakeru tiba-tiba terhuyung. Sebuah tebasan tajam memotong matanya dan darah langsung mengucur. Rasa sakitnya luar biasa. Itu memaksanya untuk mundur, tangannya terangkat ke wajahnya. Jantung Karin mencelos. Sekarang keduanya terluka. Musuh muncul di belakang Karin seolah-olah dia selalu ada di sana. Dia mengejek serangannya sendiri, mengatakan itu menyedihkan, bahwa dia sebenarnya ingin membelah kepala Kakeru menjadi dua, tetapi tangan kanannya terkilir sebelumnya. Kakeru menggertakkan giginya, menahan teriakan dari rasa sakit yang membakar di matanya. Dia menolak untuk jatuh. Musuh menyuruhnya untuk diam. Dia berkata seharusnya dialah yang berteriak karena mereka telah merusak momen terbaik dalam hidupnya. Dia mengeluarkan sebuah botol kecil. Bahkan sekarang dia menyebut mereka tak lebih dari gumpalan kotoran. Dia mengklaim mereka seharusnya bersyukur dia masih berpikir rasional dalam situasi yang tak termaafkan ini. Lalu dia menjulurkan lidahnya dan meminum seluruh botol dalam sekali teguk. Begitu dia menelan tetes terakhir, matanya berubah menjadi merah terang. Kekuatan melonjak di dalam dirinya. Dia berkata kesabarannya telah habis. Tangannya yang terpelintir kembali ke tempatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bersumpah akan mencabik-cabik, mencerai-beraikan tubuh mereka, dan menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Meskipun berdarah, Soda memaksa dirinya untuk berpikir. Musuh ini benar-benar gila. Dia harus bangkit. Dia harus membantu kaptennya. Saat dia mencoba bergerak, jiwa Kakeru menghentikannya, mengatakan tidak perlu membantu. Soda tidak mengerti mengapa. Jiwa Kakeru berkata, dia mengenal pria itu lebih baik dari siapapun karena dia adalah pria itu. Sudah sejak lama, dia mencari tempat untuk mati, sejak dia membiarkan Keiichiro mati. Ini mengejutkan Soda, lalu dia akhirnya mengakuinya dengan jelas. Dialah yang membiarkan Keiichiro, ayah Soda, mati. Ruang hampa itu terasa lebih berat. Lalu dia menatap lurus ke arah Soda, dan dalam diam menanyakan pertanyaan yang paling penting. Apa kau masih ingin menyelamatkan Amami Kakeru?